Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan dilancarkan rezekinya ya. Hari ini, aku sudah menyiapkan sebuah cerita yang super gregetan dan dijamin bakal bikin kalian emosi sekaligus puas banget melihat karma yang terjadi di akhir ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk berikan dukungan kalian dulu dengan cara tekan tombol like dan subscribe, agar channel Cerita Irfa bisa terus memberikan kisah-kisah seru setiap harinya. Oh ya, aku juga ingin menyapa kalian satu-satu nih. Yuk, absen dulu dan ramaikan kolom komentar di bawah. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir, ya. Mari kita lihat dari kota mana saja nih sahabat Cerita Irfa yang sedang menonton. Sudah absen dan subscribe? Keren! Sekarang siapkan camilan kalian, cari posisi duduk yang paling nyaman, dan mari kita mulai ceritanya. Pagi itu di sebuah rumah berlantai 2 yang terlihat sangat megah, kesibukan sudah dimulai sejak azan subuh berkumandang. Dara, seorang wanita muda dengan wajah teduh dan pakaian yang teramat sederhana, tampak sibuk mondar-mandir di dapur yang luas. Tangannya dengan cekatan memotong berbagai macam sayuran, mengaduk panci berisi sup panas di atas kompor, dan sesekali mengelap keringat yang menetes di dahinya dengan ujung lengan daster. Meskipun tinggal di rumah yang terbilang mewah, penampilan Dara jauh dari kata pantas untuk seorang nyonya rumah. Ia hanya mengenakan daster katun biasa bermotif bunga yang warnanya sudah mulai memudar karena terlalu sering dicuci. Di rumah megah ini, peran Dara seolah-olah tak lebih dari seorang asisten rumah tangga yang tak dibayar. Padahal kenyataannya ia adalah istri sah dari seorang pria bernama Dimas. Jam di dinding ruang tengah sudah menunjukkan pukul 8 pagi ketika Dimas akhirnya turun dari kamarnya di lantai atas. Pria itu sudah berpakaian sangat rapi dengan setelan jas kerja bermerek yang jahitannya tampak sempurna membalut tubuhnya. Rambutnya disisir klimis, dan aroma parfum mahal langsung menyeruak memenuhi seluruh ruangan, mengalahkan aroma masakan di dapur. Dimas berjalan dengan angkuh dan langsung duduk di kursi meja makan sambil memainkan layar ponselnya, tanpa sedikit pun menoleh atau menyapa istrinya yang sedang lelah menyiapkan sarapan paginya. Dara, mana kopi hitamku? Lama sekali kau ini. Aku bisa terlambat rapat penting di kantor kalau caramu selambat dan selelet ini setiap pagi. Tegur Dimas dengan nada suara yang tinggi dan sangat ketus. Matanya sama sekali tidak lepas dari layar ponsel di tangannya. Mendengar bentakan suaminya, Dara buru-buru mematikan kompor. Ia bergegas membawa secangkir kopi panas yang baru saja diseduhnya dan meletakkannya dengan sangat hati-hati di atas meja tepat di hadapan suaminya. Maafkan aku, Mas. Tadi aku harus menyiapkan sarapan untuk Ibu, Mbak Siska, dan Mas Anton terlebih dahulu supaya mereka tidak marah kalau bangun nanti. Jawab Dara dengan nada suara yang lembut, matanya menunduk menatap meja. Tak berani menentang tatapan suaminya. Belum sempat Dimas merespons. Suara langkah kaki yang berat terdengar menuruni anak tangga. Ibu mertua Dara turun dengan langkah yang sengaja dibuat-buat agar terlihat anggun bak seorang permaisuri. Walaupun saat itu ia hanya berada di dalam rumah dan hari masih pagi, ibu mertuanya itu mengenakan gaun tidur berbahan sutra tebal yang mengkilap elegan, lengkap dengan untaian kalung emas murni yang cukup tebal melingkar dengan angkuh di lehernya. Wajah tuanya dipoles riasan yang tebal untuk ukuran orang yang baru saja turun dari ranjang. Aduh, pagi-pagi begini sudah berisik sekali rumah ini. Dara, kamu masak apa hari ini? Baunya dari tangga atas saja sudah tidak enak sekali. Ibu kan kemarin malam sudah bilang dengan jelas kepadamu, ibu maunya sarapan daging salmon panggang hari ini, bukan sup sayuran murahan yang tidak ada rasanya seperti ini. Omel ibu mertua sambil mengibaskan tangannya di depan hidung, menatap dengan pandangan sangat jijik ke arah mangkuk-mangkuk berisi makanan rumahan di atas meja makan. Dara hanya bisa memejamkan mata sejenak dan menghela napas panjang, mencoba menekan seluruh rasa sakit di dadanya. Maaf sekali, Bu. Daging salmon di kulkas sudah habis sejak kemarin lusa, dan Mas Dimas belum memberikan uang belanja bulanan tambahan. Jadi Dara terpaksa memasak bahan-bahan yang tersisa di dalam kulkas saja untuk hari ini. Sahut Dara dengan suara yang amat pelan dan hati-hati. Mendengar hal itu, ibu mertua hanya mendengus kasar membuang muka. Suasana pagi itu menjadi semakin riuh tak karuan ketika Mbak Siska dan Mas Anton ikut bergabung berjalan menuju meja makan.
Mbak Siska, kakak ipar Dara yang berstatus janda, tampil dengan gaya yang tak kalah mencolok. Ia berjalan dengan senyum lebar sambil menenteng sebuah tas tangan keluaran terbaru dari merek fashion ternama yang harganya selangit. Dengan sengaja, ia meletakkan tas mewah tersebut tepat di tengah meja makan agar semua pasang mata di ruangan itu bisa langsung melihatnya. Ibu, Dimas, coba kalian lihat ini. Tas baruku akhirnya diantar juga pagi ini. Harganya luar biasa. 35 juta rupiah loh. Teman-teman arisan sosialitaku pasti akan menangis iri semua saat melihatku menenteng tas ini nanti siang. Pamer Mbak Siska dengan senyum kesombongan yang mengembang sangat lebar di bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala. Mas Anton, adik ipar Dara yang selama ini terkenal sebagai pria pemalas dan hanya tahu cara bersenang-senang menghabiskan waktu, langsung ikut menimpali kakaknya. Ia menyingsingkan lengan kemejanya dan memamerkan sebuah jam tangan sport mewah yang melingkar erat di pergelangan tangan kirinya. Ah, tas harga segitu mah masih terbilang kecil, Mbak Siska. Coba kalian semua lihat jam tangan baruku ini. Ini edisi sangat terbatas. Harganya tembus 50 juta rupiah. Keren banget kan jam tanganku ini? Sahut Mas Anton sambil tertawa terbahak-bahak, seolah merasa dirinya lah pria paling sukses dan kaya raya di dunia. Sementara mereka sibuk saling memamerkan barang-barang mewah tersebut sambil menyantap sarapan. Di sudut ruang makan dekat dapur, Dara berdiri mematung. Matanya menatap tajam bercampur nanar ke arah tas mahal milik Mbak Siska dan jam tangan mewah milik Mas Anton. Di dalam kepalanya, berbagai macam pertanyaan besar yang selama beberapa bulan terakhir ini mengganjal di hatinya kembali berputar-putar dengan sangat hebat. Ada sesuatu yang sangat tidak logis di dalam rumah tangga ini. Dimas suaminya hanyalah seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan swasta biasa. Gajinya setiap bulan memang terbilang lumayan untuk hidup berkecukupan, tetapi jumlah gaji itu sama sekali tidak akan pernah masuk akal jika digunakan untuk membiayai gaya hidup keluarganya yang super mewah dan sangat hedonis seperti ini. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Hampir setiap bulan ibu selalu membeli perhiasan emas baru dengan kadar karat yang tinggi. Mbak Siska hampir tidak pernah absen memborong tas-tas bermerek impor setiap kali ada model edisi terbaru yang dirilis di butik. Sementara Mas Anton, meski tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya, selalu bisa bergonta-ganti gadget terbaru dan barang-barang mewah lainnya sesuka hatinya seolah uang tumbuh dari pohon. Dari mana sebenarnya mereka mendapatkan semua aliran dana tak terbatas itu? Uang siapa yang selama ini mereka pakai untuk berfoya-foya tanpa henti setiap harinya? Pertanyaan-pertanyaan tajam itu terus menghantui pikiran Dara layaknya benang kusut yang makin sulit diurai. Dimas, anakku sayang, kamu memang anak ibu yang paling luar biasa hebat dan bisa diandalkan. Gajimu di kantor pasti baru saja naik drastis lagi ya. Sampai-sampai kamu bisa membelikan tas mewah untuk kakakmu dan jam tangan mahal ini untuk adikmu yang tersayang. Puji ibu dengan nada suara yang begitu manis sambil mengelus bahu Dimas dengan penuh kasih sayang dan kebanggaan yang meluap-luap. Mendengar pujian selangit dari sang ibu, Dimas hanya tersenyum tipis. Namun, jika diperhatikan lebih saksama oleh siapapun, sorot mata pria itu tampak sedikit gelisah dan tangannya terlihat sedikit gemetar saat memegang gagang cangkir kopinya. Ia dengan cepat segera menutupi kegugupan yang melandanya itu dengan tawa kecil yang dibuat-buat agar terlihat santai. Ah, biasa saja kok, Bu. Yang paling penting itu Ibu, Mbak Siska, dan Anton bisa terus hidup senang dan bahagia menikmati hidup. Urusan uang kan gampang. Selalu bisa dicari dan diatur kapan saja. Jawab Dimas dengan nada congkak untuk menutupi suatu rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat. Setelah puas memuji anak kebanggaannya, ibu mertua kemudian mengalihkan pandangannya dengan cepat. Ia melirik sinis dan sangat tajam ke arah Dara yang sedang tertunduk memegang lap dapur. Tuh, kamu dengar, lihat, dan contoh suamimu yang hebat itu. Dara, dia sangat pintar mencari uang. Bisa mengangkat derajat dan membahagiakan seluruh keluarganya. Tidak seperti dirimu, yang bisanya setiap hari cuma numpang tidur, menghabiskan beras, dan menyusahkan orang di rumah ini. Kamu itu seharusnya sangat bersyukur siang dan malam karena beruntung bisa dinikahi oleh pria sesukses Dimas. Kalau saja Dimas dulu tidak kasihan kepadamu, kamu pasti saat ini sudah jadi gelandangan miskin yang kelaparan di kolong jembatan. Cibir ibu dengan rentetan kata-kata yang sangat tajam, pedas, dan menyayat ulu hati.
Hati Dara terasa seolah diiris-iris perlahan menggunakan sembilu yang berkarat setiap kali mendengar hinaan keji tersebut. Matanya mulai terasa sangat panas. Namun ia sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak jatuh membasahi pipinya di hadapan orang-orang sombong itu. Ia memilih untuk tetap bungkam seribu bahasa dan menundukkan pandangannya dalam-dalam ke lantai keramik. Dara sama sekali tidak membalas satu patah kata pun atas perkataan menyakitkan dari ibu mertuanya tersebut. Keluarga Benalu yang terus-menerus merendahkannya itu sama sekali tidak pernah mengetahui satu rahasia terbesar dalam hidup Dara. Mereka sama sekali tidak menyadari siapa sebenarnya wanita berpakaian lusuh dan sederhana yang sedang berdiri merana di hadapan mereka saat ini. Selama ini, keluarga Dimas hanya mengira bahwa Dara adalah seorang wanita sebatang kara yang miskin papa, tidak punya latar belakang pendidikan tinggi, dan sangat beruntung karena sisa hidupnya diselamatkan oleh kebaikan hati Dimas yang sudi menikahinya. Kenyataannya sungguh berbanding terbalik bagaikan bumi dan langit. Dara yang selalu mereka hina, caci maki, dan injak-injak harga dirinya setiap hari itu sesungguhnya adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan raksasa peninggalan almarhum ayahnya yang luar biasa sukses dan memiliki aset di mana-mana. Sejak awal mula pernikahan mereka, Dara memang sengaja menyembunyikan identitas aslinya tersebut rapat-rapat dari suaminya dan seluruh anggota keluarganya. Ia memilih hidup dalam balutan kesederhanaan ekstrim semata-mata untuk mencari tahu dan menguji seberapa besar niat tulus dari pria yang memilih melamarnya. Dara hanya ingin dicintai dengan tulus apa adanya, bukan dihormati semata-mata karena harta kekayaan keluarganya yang melimpah ruah hingga 7 turunan. Namun kini, setelah beberapa tahun pernikahan itu berjalan, harapan Dara hancur berantakan. Yang ia temukan dari suaminya dan seluruh anggota keluarga mertuanya hanyalah keserakahan yang tidak pernah ada ujungnya, sifat manipulatif yang licik, dan penderitaan batin yang tiada henti mendera setiap tarikan napasnya. Dara, kenapa kamu malah bengong seperti orang bodoh di situ? Jangan cuma diam saja seperti patung batu. Cepat naik ke atas dan ambilkan tas merahku yang tertinggal di atas kasur di kamarku. Ibu mau pergi kumpul arisan sosialitas sekarang juga. Tidak boleh terlambat semenit pun. Bentak ibu mertua dengan suara melengking yang seketika membuyarkan lamunan panjang Dara. Iya, Bu. Sebentar, Dara ambilkan ke atas sekarang. Jawab Dara patuh sambil segera membalikkan badannya dan berjalan menaiki anak tangga satu persatu dengan langkah yang terasa gontai. Saat telah berada di lantai atas dan berjalan melewati lorong menuju kamar ibu mertuanya, langkah kaki Dara tiba-tiba terhenti secara naluriah. Matanya langsung tertuju pada pintu ruang kerja pribadi Dimas yang entah mengapa pagi itu dibiarkan terbuka sedikit. Celah kecil pada pintu kayu berpelitur gelap itu seolah-olah sedang memanggilnya untuk mendekat. Rasa penasaran yang selama berbulan-bulan ini tertahan dan menumpuk menjadi beban di dadanya tiba-tiba meledak muncul ke permukaan dengan dorongan yang sangat kuat. Dara kembali mengingat-ingat gaya hidup super mewah mertua dan ipar-iparnya yang sungguh tak masuk di akal sehat di bawah ruangan ini. Insting kewanitaannya mengatakan dengan sangat kuat dan tegas bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi di dalam rumah tangganya. Dan pusat dari semua kejanggalan serta kemewahan misterius itu tersimpan rapat di dalam ruangan kerja suaminya tersebut. Dara menatap lekat-lekat celah pintu yang sedikit terbuka itu dengan tatapan mata yang perlahan berubah menjadi sangat tajam dan mengintimidasi. Sifat asli keluarga suaminya sebagai Benalu memang sudah lama terlihat sangat jelas oleh kedua matanya. Namun kebusukan fatal macam apa sebenarnya yang sedang disembunyikan dengan sangat rapi oleh Dimas di belakang punggungnya selama ini? Perlahan namun pasti, Dara mengepalkan kedua telapak tangannya dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih pasi. Rasa sabarnya yang selama ini ia tahan mati-matian mungkin hari ini telah benar-benar habis tak bersisa. Ia sadar sepenuhnya, kini saatnya wanita yang selalu direndahkan, dihina, dan dianggap tak berguna layaknya keset kaki itu mulai membuka mata lebar-lebar dan bergerak dalam diam. Ia bertekad bulat untuk membongkar dan mencari tahu sendiri apa jawaban kelam dari teka-teki gelap di balik kemewahan palsu keluarga suaminya. Jantung Dara berdebar sangat kencang saat ujung jemarinya perlahan mendorong pintu kayu ruang kerja Dimas. Bunyi derit pelan engsel pintu seolah menjadi alarm yang memperingatkan nuraninya untuk segera mundur. Namun tekad di dadanya sudah terlanjur bulat. Di ruang bawah, sayup-sayup masih terdengar jelas tawariang ibu, Mbak Siska, dan Mas Anton yang sedang sibuk memuja barang-barang mewah baru mereka. Dara menelan ludah dengan susah payah,
lalu melangkah masuk ke dalam ruangan yang selama ini menjadi area terlarang dan sangat dikeramatkan baginya. Dimas selalu mengunci pintu ini rapat-rapat setiap kali berangkat ke kantor atau sedang berada di rumah. Namun pagi ini, entah karena terburu-buru atau merasa terlalu aman, suaminya melakukan sebuah kecerobohan yang sangat fatal. Ruangan itu terasa dingin, remang-remang, dan beraroma khas kayu jati yang mengkilap. Buku-buku tebal berjejer rapi di rak tinggi, sementara di tengah ruangan terdapat sebuah meja kerja besar dari kayu solid yang penuh dengan tumpukan map. Pandangan Dara langsung menyapu setiap sudut ruangan dengan sangat teliti dan cepat. Ia tidak punya banyak waktu luang. Ibu mertuanya bisa kapan saja meneriakinya dari bawah jika ia terlalu lama mengambilkan tas merah di kamar sebelah. Dengan gerakan sigap namun senyap, Dara mulai membuka satu persatu laci meja kerja Dimas. Laci pertama dan kedua hanya berisi alat tulis, kalkulator, dan dokumen-dokumen kantor biasa yang tidak mencurigakan. Namun, saat tangannya mencoba menarik gagang laci paling bawah di sebelah kanan, laci itu ternyata terkunci sangat rapat. Insting Dara semakin kuat berteriak bahwa ada rahasia besar yang sedang disembunyikan di dalam sana. Ia memutar otak, mengingat-ingat kebiasaan suaminya yang seringkali meletakkan kunci cadangan di balik pot tanaman hias kecil yang diletakkan di sudut meja kerjanya. Tangannya yang dingin dan sedikit gemetar segera meraba bagian bawah pot porselen tersebut. Benar saja, jari-jarinya menyentuh sebuah anak kunci logam yang pipih. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Dara memasukkan kunci itu ke dalam lubang laci bawah dan memutarnya dengan sangat hati-hati. Terdengar bunyi klik pelan yang seketika membuat napas Dara tertahan di tenggorokan. Perlahan ia menarik laci kayu itu hingga terbuka penuh. Di dalamnya sama sekali tidak ada tumpukan uang tunai atau perhiasan emas seperti yang sempat terlintas di pikirannya. Laci itu justru dipenuhi dengan tumpukan tebal amplop coklat besar dan map plastik transparan yang diikat karet. Dara mengambil salah satu map paling atas dan membukanya dengan kedua tangan yang semakin bergetar hebat. Matanya seketika membelalak lebar. Tak percaya melihat deretan angka yang tercetak tebal di atas kertas-kertas putih tersebut. Itu adalah lembaran struk tagihan kartu kredit dan faktur pembelian resmi dari berbagai butik desainer ternama, toko perhiasan eksklusif, dan dealer barang elektronik mewah di ibu kota. Nominalnya sungguh sangat fantastis, bukan lagi sekadar puluhan juta, melainkan menyentuh angka ratusan juta rupiah untuk pengeluaran setiap bulannya. Namun, bukan jumlah uang selangit itu yang membuat bumi seakan berhenti berputar bagi Dara pagi itu. Jantungnya seolah diremas dengan sangat kuat oleh tangan raksasa tak kasat mata ketika matanya menangkap sebuah detail kecil namun amat mematikan yang tertera di bagian sudut kanan atas setiap lembar tagihan tersebut. Nama yang tercantum sebagai pihak pembayar atau penanggung jawab mutlak seluruh tagihan itu bukanlah nama Dimas, apalagi nama ibu mertuanya. Di sana, tertulis dengan sangat jelas, dicetak tebal, dan sah secara hukum, dibebankan penuh kepada PT Wijaya Kusuma Group. Dara spontan menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha sangat keras menahan jeritan tertahan yang hampir saja meledak dari kerongkongannya. PT Wijaya Kusuma Group adalah nama perusahaan raksasa warisan almarhum ayahnya. Perusahaan yang selama ini sengaja ia biarkan dikelola oleh para dewan direksi kepercayaannya dari balik layar demi menjaga identitas rahasianya di depan suaminya. Bagaimana mungkin tagihan belanja pribadi mertua dan ipar-iparnya yang sangat hedonis itu bisa tembus dan dibebankan langsung ke rekening perusahaan ayahnya? Dengan napas yang mulai memburu karena syok, Dara membongkar paksa map-map lainnya di dalam laci. Ia menemukan tumpukan dokumen pengajuan fasilitas, open bill, atau tagihan terbuka tanpa batas khusus untuk pelanggan VIP di berbagai tempat mewah, termasuk beberapa restoran bintang 5 yang sangat ternama. Di bagian bawah dokumen-dokumen pengajuan tersebut, terdapat tanda tangan persetujuan yang diklaim sebagai tanda tangan sah dari pemilik aset perusahaan. Darah-darah seketika mendidih hingga ke ubun-ubun. Tanda tangan yang tergores tinta hitam di atas materai itu adalah tiruan dari tanda tangannya sendiri. Dimas telah memalsukan tanda tangannya dengan sangat rapi, profesional, dan amat meyakinkan pihak luar. Rasa sakit karena selalu dihina setiap hari oleh keluarga itu tiba-tiba berubah wujud menjadi kobaran amarah yang luar biasa besar dan membakar dadanya. Pria yang dulu berjanji di depan altar untuk selalu melindungi dan mencintainya, ternyata hanyalah seorang pencuri kelas kakap berdarah dingin yang menusuknya dari belakang.
Keluarga yang selama ini menginjak-injak harga dirinya, menjadikannya pembantu gratisan, dan selalu menyebutnya wanita gembel yang tak tahu diuntung, ternyata hidup berfoya-foya menggunakan uang miliknya sendiri. Mereka menguras harta warisan peninggalan ayahnya tanpa rasa bersalah sedikit pun untuk menutupi gaya hidup palsu mereka yang penuh kesombongan. Dara, lama sekali kamu di atas sana. Sedang apa kamu di kamar? Cepat bawakan tas ibu sekarang juga. Teriakan melengking dari lantai bawah itu seketika membuat Dara tersentak hebat dari keterkejutannya. Amarahnya memuncak di ubun-ubun, namun otak cerdasnya bekerja jauh lebih cepat dari emosinya. Menangis histeris, menjerit, atau langsung melabrak mereka semua saat ini hanya akan mengacaukan segalanya dan membuat mereka kabur menghilangkan barang bukti. Ia tidak boleh bertindak gegabah apalagi gegabah. Dengan kecepatan penuh, Dara mengeluarkan ponsel pintarnya, membuka fitur kamera, dan memotret setiap lembar tagihan, surat perjanjian palsu, serta detail pemalsuan tanda tangannya secara beruntun. Setiap jepretan kamera adalah peluru tajam yang ia siapkan khusus untuk menghancurkan keluarga benalu itu nanti pada waktunya. Setelah memastikan semua bukti kejahatan itu terekam dengan sangat jelas dan aman di ponselnya, Dara menyusun kembali tumpukan map tersebut persis seperti semula tanpa ada yang bergeser sedikit pun. Ia mengunci laci itu rapat-rapat, mengembalikan kuncinya ke tempat asalnya di bawah pot tanaman, dan menutup pintu ruang kerja Dimas perlahan tanpa menimbulkan suara sekecil apapun. Ia kemudian segera berlari menuju kamar ibu mertuanya, mengambil tas kulit berwarna merah yang diminta, dan mengatur kembali ekspresi wajahnya menjadi menantu yang selalu penurut, diam, dan menyedihkan. Saat menuruni anak tangga dan menyerahkan tas mahal itu kepada ibu mertuanya, wajah Dara kembali menunduk patuh seperti hari-hari biasanya, menerima omelan tambahan tentang kelambatannya tanpa memberikan perlawanan sepatah kata pun. Namun di balik kebisuan bibirnya itu, otak Dara tengah menyusun sebuah rencana pembalasan dendam yang sangat mematikan dan terukur matang. Begitu ibu, Mbak Siska, dan Mas Anton akhirnya pergi meninggalkan pekarangan rumah dengan mobil mewah mereka, Dara langsung berlari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia menekan sebuah rentetan nomor rahasia di layar ponselnya. Panggilan itu langsung dijawab pada dering pertama oleh suara pria parubaya yang terdengar berat dan sangat penuh hormat. "Selamat pagi, Nyonya Dara. Ada yang bisa saya bantu hari ini?" "Pak Aryo," panggil Dara dengan nada suara yang kini terdengar sangat dingin, tegas, dan penuh otoritas. Jauh berbeda dari suaranya yang lemah saat berhadapan dengan suaminya. Pak Aryo adalah asisten pribadi sekaligus tangan kanan mendiang ayahnya yang paling setia mengurus segala urusan aset perusahaan dari balik layar selama ini. "Saya baru saja mengirimkan puluhan foto dokumen penting ke email rahasia Anda. Tolong Anda periksa semuanya dengan sangat teliti sekarang juga. Suami saya dan keluarganya telah memalsukan tanda tangan saya dan membobol dana operasional PT Wijaya Kusuma Group untuk membiayai gaya hidup mereka melalui sistem open bill VIP di banyak tempat." Perintah Dara dengan rahang yang mengeras menahan amarah. Terdengar helaan napas terkejut dan nada geram dari seberang telepon. "Ini adalah sebuah kejahatan yang sangat serius. Nyonya, apakah Anda ingin saya segera melaporkan Tuan Dimas beserta keluarganya ke pihak kepolisian hari ini juga? Bukti yang Anda kirimkan ini sudah lebih dari cukup untuk menjebloskan mereka semua ke balik jeruji besi tanpa ampun." Senyum sinis dan penuh perhitungan perlahan mengembang di bibir Dara. "Tidak, Pak Aryo. Jangan pernah laporkan mereka ke polisi sekarang. Penjara saja terlalu mudah, terlalu cepat, dan tidak akan pernah cukup sepadan untuk membalas rasa malu serta penderitaan yang saya terima setiap hari di rumah ini. Saya ingin Anda melacak seluruh aliran dana ini dalam diam tanpa mencurigakan pihak manapun. Biarkan mereka terus merasa di atas angin dan membelanjakan uang saya sebanyak yang mereka mau. Saya punya rencana sendiri untuk mereka. Saya ingin kehancuran mereka kelak menjadi sebuah pertunjukan yang paling meriah dan menyakitkan." "Baik, Nyonya Dara. Saya mengerti maksud Anda. Semua pergerakan finansial mereka akan berada di bawah pengawasan penuh saya secara diam-diam mulai detik ini juga." Telepon langsung ditutup. Dara melangkah maju dan menatap lekat-lekat pantulan wajahnya di depan cermin besar kamarnya. Wanita lemah dan tak berdaya yang selalu menangis meratapi nasib di sudut dapur itu kini telah mati dan terkubur dalam-dalam. Mulai hari ini, detik ini,
Yang tersisa hanyalah Nyonya Besar pewaris Sahwijaya Kusuma Group yang siap memberikan pelajaran paling menyakitkan bagi keluarga Benalu yang telah sangat salah memilih lawan. Pertunjukan karma yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Waktu terus bergulir tanpa terasa hingga angin dingin bulan Desember mulai menyapa. Suasana perayaan menjelang akhir tahun sudah sangat terasa di seluruh penjuru kota. Tak terkecuali di kediaman mewah tempat Dara dan keluarga suaminya tinggal. Selama berminggu-minggu sejak penemuan rahasia besar di ruang kerja suaminya hari itu, Dara bermain peran dengan sangat luar biasa sempurna. Ia tetap menjadi sosok istri dan menantu yang pendiam, penurut, dan selalu rela menjadi sasaran caci maki tanpa pernah melawan. Namun di balik wajah teduhnya saat menyapu lantai atau menghidangkan makanan, otak Dara terus bekerja bak mesin yang sedang merajut jaring laba-laba transparan, siap menjebak mangsanya kapan saja. Malam itu, gerimis turun rintik-rintik membasahi kaca jendela ruang keluarga yang hangat dan terang benderang. Ibu, Mbak Siska, Mas Anton, dan Dimas sedang duduk berkumpul di sofa kulit Italia yang sangat mahal, sibuk membicarakan rencana pesta perayaan malam pergantian tahun. Dara seperti biasa duduk di karpet bawah, memijat perlahan betis ibu mertuanya yang selalu mengeluh pegal setelah seharian penuh berkeliling pusat perbelanjaan menghabiskan uang entah dari mana. Tahun ini kita harus merayakan malam tahun baru di tempat yang benar-benar spektakuler dan eksklusif. Teman-teman arisanku semuanya sudah pamer akan berlibur ke luar negeri. Kita tentu tidak boleh kalah gengsi dong dari mereka semua. Ucap ibu dengan nada sangat sombong sambil menyesap teh chamomile hangatnya dari cangkir porselen. Mbak Siska yang sedang asyik menggulir layar ponsel pintarnya langsung memeki kegirangan. Matanya berbinar-binar menatap layar. Bu, Dimas, Anton, coba kalian lihat ini. Restoran Eletole sedang mengadakan jamuan makan malam VVIP khusus akhir tahun. Kalian tahu kan Eletole? Itu restoran paling mewah, paling mahal, dan paling sulit ditembus di seluruh kota ini. Konon katanya, hanya para pejabat tinggi, artis papan atas, dan miliarder kelas kakap saja yang bisa menginjakan kaki di sana. Kalau kita bisa makan malam tahun baru di sana dan aku mengunggah fotonya di media sosial, seluruh teman-temanku pasti akan mati kejang karena iri setengah mati. Seru Mbak Siska dengan penuh semangat yang berapi-api. Mata Mas Anton langsung ikut membesar dengan penuh ambisi. Wah, ide gila itu, Mbak. Sangat brilian. Aku dengar caviar dan daging wagyu di sana didatangkan langsung dengan pesawat pribadi dari luar negeri khusus untuk acara itu. Dimas, sebagai kepala keluarga yang super sukses dan banyak uang, kamu harus bisa memesan satu meja VIP untuk kita semua di Eletole malam tahun baru nanti. Jangan sampai kita terlihat miskin dan malu-maluin di depan relasi kita. Dimas terdiam sejenak. Ada sedikit kerutan keraguan di dahinya. Ia tahu betul reputasi restoran Eletole yang sangat melegenda itu. Tempat itu tidak hanya sekadar mahal dan bisa dibayar dengan uang, tetapi juga memiliki sistem reservasi yang teramat ketat. Antreannya bisa memakan waktu berbulan-bulan lamanya, dan mereka biasanya menolak mentah-mentah tamu yang tidak memiliki koneksi kuat. Eletole itu sangat ketat peraturannya. Anton, reservasinya mungkin sudah penuh sejak 6 bulan yang lalu. Lagi pula, harga satu set menu per orang di sana pada malam tahun baru bisa setara dengan harga sebuah mobil keluaran terbaru. Apa tidak sebaiknya kita cari hotel bintang 5 yang biasa-biasa saja? Mendengar keraguan putranya, raut wajah ibu langsung berubah masam dan penuh kekecewaan yang mendalam. Ia menepis tangan Dara yang sedang memijat kakinya dengan sangat kasar hingga tubuh Dara sedikit terdorong ke belakang. Alah, Dimas, kamu ini kan manajer hebat. Uangmu dari kantor pasti banyak sekali. Masa urusan memesan meja makan untuk keluargamu sendiri saja kamu tidak sanggup? Ibu tidak mau tahu alasan apapun. Ibu sudah terlanjur membayangkan duduk memamerkan gaun berlian ibu di sana. Kamu harus usahakan bagaimanapun caranya. Dalam keheningan yang sedikit tegang itu, Mbak Siska tiba-tiba menatap sinis ke arah Dara yang masih duduk terdiam di lantai. Sebuah ide licik melintas cepat di kepala janda sombong itu. Ia sengaja ingin mencari hiburan gratis dengan cara mempermalukan adik iparnya yang selalu ia anggap bodoh, gembel, dan tidak berguna. Tunggu dulu, Ibu. Kenapa harus Dimas yang repot-repot membuang waktunya mengurus hal sepele seperti reservasi restoran?
Dimas kan sibuk bekerja memutar otak mencari uang untuk kita semua. Bukankah kita punya menantu pengangguran yang setiap hari kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki dan menumpang makan di rumah ini? Ucap Mbak Siska sambil menunjuk tepat ke wajah Dara dengan jari telunjuknya yang dihiasi kuku palsu berkilau tajam. Semua mata di ruangan itu seketika tertuju tajam pada Dara dengan tatapan merendahkan. Ibu langsung tersenyum miring, menyetujui ide kejam putri sulungnya itu. Benar juga logikamu, Siska. Dara. Kamu dengar sendiri kan pembicaraan kami barusan? Besok pagi-pagi sekali, kamu harus pergi ke restoran Eletole itu. Urus pemesanan 1 meja VIP untuk kita berlima khusus di malam tahun baru. Pastikan tempatnya paling bagus, letaknya di tengah, dan menghadap langsung ke arah pelataran kembang api. Perintah ibu dengan nada suara yang sangat absolut, menggelegar, dan tak terbantahkan. Dimas mengerutkan keningnya, menatap ibunya dengan ragu sekaligus geli. Bu, Eletole itu bukan warung makan pinggir jalan yang bisa didatangi sembarangan orang. Orang berpenampilan kampungan dan miskin seperti Dara ini pasti tidak akan diizinkan masuk oleh petugas keamanannya. Dia bahkan belum sampai di pintu lobi pasti sudah diusir satpam. Dia hanya akan mempermalukan nama keluarga kita saja di sana. Mas Anton tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan merendahkan dari kakaknya. Justru di situ letak keseruannya. Mas, biarkan saja perempuan ini mencoba. Sesekali dia harus tahu diri dan merasakan susahnya hidup berhadapan dengan kalangan atas di luar sana. Kalau dia gagal, dipermalukan, dan diusir seperti pengemis dari restoran itu, yaitu salahnya sendiri karena dia memang bodoh dan tidak punya koneksi. Hitung-hitung itu hukuman karena dia tidak pernah bisa memberikan kontribusi apapun di rumah ini. Tawa sinis dan ejekan kejam langsung memenuhi seisi ruangan keluarga itu. Mereka semua merasa sangat puas bisa memberikan tugas yang sepenuhnya mustahil kepada Dara. Dalam pikiran kerdil mereka yang penuh kesombongan, Dara pasti akan pulang ke rumah keesokan harinya sambil menangis terseduh-seduh karena diusir oleh staf restoran mewah tersebut. Rencana itu akan menjadi hiburan akhir tahun yang sangat menyenangkan bagi mereka. Mereka dengan sengaja menciptakan lubang jebakan yang dalam untuk menginjak-injak harga diri Dara hingga hancur tak bersisa menjadi debu. Namun, hal yang sama sekali di luar dugaan mereka pun terjadi. Alih-alih menangis ketakutan, bibir gemetar, atau memohon untuk tidak diberikan tugas mustahil tersebut, Dara perlahan mengangkat wajahnya dari lantai. Ia menatap bergantian wajah ibu, Mbak Siska, Mas Anton, dan Dimas dengan sebuah ketenangan yang amat sangat ganjil dan mencekam. Tidak ada setetes pun air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Tidak ada kepanikan yang tergambar di wajah teduhnya. Wajahnya sangat datar. Sementara ada sebuah seringai tipis yang nyaris tak terlihat menyungging di sudut bibirnya. Baik, Bu. Jika itu yang Ibu, Mbak Siska, Mas Anton, dan Mas Dimas inginkan, Dara akan pastikan kita semua mendapatkan meja VIP yang paling istimewa dan paling mewah di restoran Eletole pada malam perayaan tahun baru nanti. Jawab Dara dengan nada suara yang sangat lembut, stabil, dan sama sekali tanpa keraguan. Ruangan besar itu mendadak hening total selama beberapa detik. Keempat orang sombong itu saling berpandangan dengan kening berkerut heran. Mereka jelas sangat terkejut dengan jawaban Dara yang sangat percaya diri dan langsung menyanggupi tantangan konyol tersebut tanpa ada bantahan satu kata pun. Cih, dasar perempuan bodoh, sombong, dan tidak tahu malu. Kamu pikir semudah itu orang miskin sepertimu masuk ke Eletole? Awas saja kalau sampai malam tahun baru nanti meja itu tidak tersedia untuk kami. Ibu bersumpah akan langsung menyeret dan mengusirmu dari rumah ini malam itu juga karena telah berani merusak acara penting keluarga. Ancam ibu mertuanya dengan mata melotot tajam penuh kebencian. Tidak akan pernah mengecewakan, Bu. Dara janji, malam tahun baru nanti akan menjadi malam yang paling bersejarah, amat sangat tak terlupakan, dan akan ibu kenang seumur hidup ibu hingga akhir hayat. Balas Dara perlahan namun syarat akan makna ganda. Kata-katanya terdengar seperti sebuah janji manis yang penuh ketakutan di telinga keluarga suaminya. Namun sesungguhnya, kalimat itu adalah sebuah lonceng kematian yang baru saja ia bunyikan keras-keras di dalam batinnya. Dara menundukkan kepalanya kembali, merapikan bantal sofa dengan tenang, menyembunyikan kilatan berbahaya dan mematikan di kedua bola matanya.
Keluarga benalu ini sama sekali tidak tahu bahwa mereka baru saja secara sukarela, bahkan dengan penuh tawa, berjalan masuk ke dalam mulut harimau yang sudah lama kelaparan. Restoran El Etole yang mereka agung-agungkan itu memang tidak bisa ditembus oleh sembarang orang, tetapi bagi Dara, itu adalah urusan yang amat sangat sepele untuk diselesaikan dengan satu jentikan jari. Mereka terlalu buta oleh harta untuk sadar bahwa wanita berpakaian lusuh yang sedang mereka tertawakan dan rendahkan saat ini sedang mempersiapkan panggung eksekusi yang paling sempurna untuk menghancurkan hidup mereka. Umpan telah disebar dengan sangat indah, dan mangsa telah menggigitnya dengan luar biasa rakus. Kini, Dara hanya perlu duduk manis dan menarik talinya kuat-kuat pada saat yang paling tepat. Keesokan paginya, matahari baru saja mengintip dari ufuk timur ketika Dara sudah bersiap melangkah keluar dari pintu depan rumah megah tersebut. Penampilannya masih sama seperti biasa. Sangat sederhana dengan kemeja katun usang dan rok panjang polos. Di belakangnya, suara tawa merendahkan mengiringi langkah kakinya. Ibu, Mbak Siska, dan Mas Anton sengaja berdiri di teras rumah sambil memegang cangkir kopi mewah mereka, menikmati pemandangan menantu yang mereka anggap akan segera dipermalukan habis-habisan di depan umum. Ingat ya, Dara, jangan berani pulang dan menginjakan kaki di rumah ini kalau kamu tidak berhasil membawa kepastian reservasi meja VIP kita di El Etole. Kalau perlu kamu mengemis dan menangis bersujud di kaki manajer restorannya supaya diizinkan masuk dan diberi tempat. Seru ibu dengan nada mengejek yang sangat kentara dan menyakitkan telinga. Mbak Siska menimpali dengan tawa sinisnya yang melengking. Pastikan kamu tidak berdiri terlalu dekat dengan pintu masuk lobi utama. Ya, nanti petugas keamanan di sana mengira kamu gembel kelaparan yang mau minta sisa makanan dari dapur mereka. Dara hanya menunduk sejenak, mengangguk patuh seperti orang bodoh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik dan berjalan perlahan menyusuri jalanan kompleks perumahan elit tersebut. Begitu tubuhnya sudah menghilang di belokan jalan dan jauh dari jangkauan pandangan tajam keluarga suaminya, postur tubuh Dara yang tadinya bungkuk dan terlihat sangat lemah seketika berubah tegap. Wajah yang selalu tertunduk pasrah itu kini mengangkat lurus ke depan dengan sorot mata yang luar biasa tajam dan dingin. Di ujung jalan yang sepi, sebuah mobil sedan mewah kelas atas berwarna hitam legam dengan kaca film tebal sudah menunggunya dengan mesin yang menyala senyap. Seorang sopir berseragam rapi segera turun dengan sigap dan membukakan pintu penumpang dengan sikap yang teramat hormat. Dara masuk ke dalam kabin mobil yang kedap suara dan beraroma harum tersebut. Di dalam, Pak Aryo sudah duduk menunggu dengan sebuah koper kulit berisi dokumen tebal di pangkuannya. Pria paruhbaya itu menundukkan kepala dengan takzim saat menyambut kedatangan pewaris sah dan pemilik tunggal Wijaya Kusuma Group tersebut. Selamat pagi, Nyonya Dara. Sesuai dengan instruksi Anda, saya telah menyelesaikan seluruh proses investigasi mendalam terkait aliran dana misterius dan rekam jejak aktivitas finansial Tuan Dimas beserta seluruh anggota keluarganya. Lapor Pak Aryo dengan nada suara yang sangat serius dan profesional. Jelaskan semuanya padaku sekarang juga. Pak Aryo, jangan ada satu detail pun yang terlewat atau ditutupi. Perintah Dara dengan nada suara dingin sambil bersandar santai di kursi kulit mobil yang empuk. Pak Aryo membuka kopernya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas berlogo Bank Internasional, serta beberapa map berisi kontrak perjanjian. Situasinya jauh lebih buruk, lebih berani, dan sangat fatal dari yang sempat kita duga sebelumnya, Nyonya. Tuan Dimas tidak hanya memalsukan tanda tangan Anda untuk satu atau dua transaksi. Beliau dengan sengaja dan sangat sistematis membuat sebuah surat kuasa palsu yang seolah-olah memberikan wewenang penuh kepadanya secara hukum untuk menggunakan seluruh aset PT Wijaya Kusuma Group sebagai jaminan tanpa batas. Dengan surat kuasa bodong itulah, keluarga suami Anda dengan leluasa berkeliling ke berbagai tempat eksklusif di kota ini untuk membuka fasilitas open bill atas nama perusahaan Anda. Dara mengepalkan tangannya kuat-kuat mendengar laporan rinci tersebut. Rahangnya mengeras menahan amarah yang bergejolak di dada. Termasuk restoran El Etole yang sangat dibanggakan oleh mertuaku itu. Tanyanya dengan tatapan mata yang semakin menggelap. Pak Aryo mengangguk tegas. Tepat sekali, Nyonya. Restoran El Etole adalah salah satu tempat di mana mereka membuka tagihan paling besar dan paling sering. Tuan Dimas telah mendaftarkan nama ibunya, kakaknya, dan adiknya sebagai tamu prioritas VIP mutlak di sana. Setiap kali mereka datang untuk makan siang mewah atau sekadar kumpul sosialita,
Mereka tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun dari dompet mereka sendiri. Semua tagihan langsung dicatat dan diakumulasikan ke dalam sistem khusus restoran, yang pada akhirnya akan jatuh tempo untuk ditagihkan langsung ke rekening utama perusahaan Anda. Manajemen Eletole sangat percaya karena jaminan yang dipakai adalah nama besar dan reputasi tanpa celah dari mendiang ayah Anda. Hening yang sangat mencekam terjadi sejenak di dalam kabin mobil mewah tersebut. Dara membuang pandangannya keluar jendela, melihat rintik hujan yang mulai membasahi kaca. Kebenaran ini sungguh jauh lebih memuakkan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Keluarga Benalu itu tidak hanya merendahkannya secara verbal dan fisik setiap hari, tetapi mereka secara harfiah sedang merampok, memakan daging, dan menghisap darahnya dari dalam untuk menyuapi ego dan kesombongan mereka yang tak tertandingi. Nyonya, panggil Pak Aryo dengan nada yang sangat berhati-hati, memecah keheningan yang tegang itu. Mengingat Tuan Dimas sudah memiliki akses open bill di Eletole, pihak manajemen restoran pasti akan dengan senang hati memberikan meja VVIP terbaik untuk perayaan malam tahun baru minggu depan jika mereka memintanya. Apakah Anda ingin saya bergerak sekarang juga untuk memblokir akses open bill tersebut dan membatalkan semuanya secara paksa ke pihak restoran? Satu senyuman sinis yang teramat dingin perlahan terukir di bibir Dara. Sebuah senyuman yang menyimpan ribuan rencana balas dendam yang sudah disusun dengan sangat rapi dan terstruktur. Ia menoleh kembali menatap asisten kepercayaannya itu dengan pandangan yang amat sangat mematikan. Jangan pernah memblokir apapun, Pak Aryo. Biarkan open bill itu tetap terbuka sangat lebar untuk mereka. Biarkan mereka merasa menjadi raja dan ratu penguasa dunia pada malam perayaan tahun baru nanti. Biarkan mereka memesan menu makanan yang paling mahal, membuka botol minuman yang paling langka, dan menikmati pertunjukan kembang api dengan perasaan yang paling sombong yang pernah ada di dalam sisa hidup mereka. Ucap Dara dengan nada yang sangat tenang, namun setiap suku kata yang keluar dari mulutnya mengandung racun pembalasan yang mematikan. Pak Aryo mengerutkan keningnya, sedikit bingung dengan jalan pikiran nyonya besarnya. Tapi nyonya, jika kita biarkan saja mereka berpesta pora, tagihannya akan meledak menjadi angka yang luar biasa fantastis hanya dalam waktu satu malam itu saja. Mereka akan benar-benar menguras uang tunai Anda. Uang sama sekali bukan masalah bagiku, Pak Aryo. Sela Dara dengan suara rendah yang sangat menggetarkan. Yang aku inginkan dari mereka bukanlah ganti rugi uang. Aku menginginkan kehancuran mutlak dan hilangnya harga diri mereka sampai ke akar-akarnya tanpa sisa. Jika aku memblokirnya sekarang secara diam-diam, mereka hanya akan mencari restoran mewah lain untuk melarikan diri. Aku tidak mau itu terjadi. Aku ingin mereka jatuh terjerembab dari tempat yang paling tinggi, tepat di hadapan banyak orang penting, dan di saat malam yang paling mereka nanti-nantikan. Dara mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap asistennya dengan mata yang memancarkan otoritas penuh seorang pemimpin yang tak bisa dibantah. Aku punya satu tugas baru yang sangat penting untuk Anda hari ini. Tugas mutlak yang harus selesai sempurna sebelum malam pergantian tahun itu tiba. Apapun perintahnya, Nyonya, saya siap melaksanakannya dengan nyawa saya. Jawab Pak Aryo dengan sangat mantap. Aku tidak mau sekadar memesan meja di Eletole. Aku tidak mau datang ke sana hanya sebagai tamu atau istri yang tertindas. Hubungi pemilik utama dari restoran itu sekarang juga. Tawarkan harga beli tunai 3 kali lipat di atas harga pasar tertinggi mereka. Aku ingin mengakuisisi dan membeli restoran Eletole secara penuh 100%. Jadikan aku pemilik sah mutlak atas bangunan dan seluruh operasional restoran itu. Lakukan ini secara sangat diam-diam, sangat rahasia, tanpa ada satupun namaku yang bocor ke telinga media, publik, apalagi ke keluarga suamiku. Mata Pak Aryo membelalak cukup lebar mendengar perintah yang sangat gila dan fantastis tersebut. Membeli restoran legendaris paling sibuk dan mahal di ibu kota hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu adalah sebuah manuver bisnis yang luar biasa nekat. Namun, melihat tekad baja yang menyala di mata Dara, pria tua itu sadar sepenuhnya bahwa ini bukan sekadar urusan investasi bisnis. Ini adalah sebuah persiapan panggung eksekusi yang berdarah dingin. Penyelesaian proses administrasinya mungkin akan sangat rumit dan dikejar waktu, Nyonya. Tetapi dengan kekuatan dana tunai tak terbatas dari Wijaya Kusuma Group,
Saya berani jamin seluruh akta kepemilikan restoran El Etole sudah akan resmi berpindah ke tangan Anda dalam waktu maksimal 3 hari ke depan. Pemilik lamanya tidak akan punya alasan untuk menolak tawaran sefantastis itu. Pak Aryo memastikan dengan senyum penuh keyakinan dan rasa hormat yang semakin tinggi. Bagus sekali. Pastikan dengan sangat keras agar seluruh staf dan manajemen restoran El Etole tutup mulut rapat-rapat tentang pergantian kepemilikan mendadak ini. Biarkan manajer restoran percaya bahwa keluarga Dimas tetaplah tamu kehormatan mereka yang harus dilayani seperti raja. Dan yang paling penting, instruksikan mereka secara khusus agar pada malam tahun baru nanti, semua bukti tagihan open bill yang selama 1 tahun ini ditumpuk oleh keluarga suamiku dicetak ke dalam satu struk panjang. Aku sangat ingin melihat sendiri secara langsung bagaimana wajah pucat pasi mereka saat tagihan ratusan juta rupiah itu diletakkan tepat di atas meja kesombongan mereka. Dara menyandarkan kembali punggungnya ke kursi dengan napas yang jauh lebih lega. Rencana besarnya telah resmi dijalankan hari ini. Sebentar lagi ia akan kembali ke rumah yang terasa seperti neraka itu, berpura-pura membawa kabar gembira yang akan membuat keluarga suaminya bersorak kegirangan. Mereka pasti akan terus menertawakan dan merendahkannya tanpa henti hari ini, tanpa pernah menyadari sedikitpun bahwa meja mewah yang akan mereka duduki, piring kristal yang akan mereka pakai, dan lantai mengkilap yang akan mereka injak pada malam tahun baru nanti, sepenuhnya adalah milik wanita miskin yang setiap hari mereka suruh-suruh untuk mengepel lantai. 3 hari setelah pertemuan rahasia di dalam mobil dengan asisten kepercayaannya, Dara menerima kabar dari Pak Aryo bahwa proses akuisisi telah sepenuhnya selesai. El Etole kini sah secara hukum menjadi miliknya. Tidak membuang waktu, pada siang hari saat Ibu, Mbak Siska, dan Mas Anton pergi berbelanja untuk membeli baju mewah baru yang akan mereka kenakan di malam tahun baru, Dara melangkah keluar dari rumahnya menuju restoran tersebut. Kali ini, ia tidak lagi memakai daster kusam atau kemeja pudar, melainkan setelan jas wanita yang sangat elegan namun tidak mencolok, memancarkan aura seorang eksekutif sejati. Setibanya di lobi utama El Etole, manajer restoran bernama Pak Bastian, yang sudah diberitahu oleh pemilik sebelumnya mengenai pergantian kepemilikan mendadak ini, menyambutnya dengan sangat gugup dan penuh keringat dingin. Ia tidak pernah menyangka bahwa sosok Ibu Bos, yang misterius dan sanggup membeli restorannya dengan harga gila-gilaan itu adalah istri dari Tuan Dimas. Pria arogan yang selama ini selalu diperlakukannya seperti raja atas nama PT Wijaya Kusuma Group. Selamat siang, Nyonya Dara. Mohon maaf jika sambutan kami kurang memuaskan. Saya sungguh terkejut mengetahui identitas Anda yang sebenarnya. Tuan Dimas, maksud saya, suami Anda, adalah pelanggan yang sangat sering menggunakan fasilitas open bill di sini. Ucap Pak Bastian sambil membungkuk dalam-dalam dengan suara sedikit bergetar, sadar bahwa karirnya kini berada di ujung tanduk di bawah kekuasaan wanita yang selama ini ia anggap tidak ada. Saya tahu semuanya, Pak Bastian. Potong Dara dengan suara tenang namun sangat tajam, menatap lurus ke mata manajer tersebut. Itu sebabnya saya ada di sini. Saya ingin mengadakan rapat internal dan tertutup dengan seluruh kepala divisi Anda sekarang juga. Hanya Anda, kepala koki, dan kepala pelayan yang melayani area VVIP. Pastikan tidak ada satupun staf lain yang mendengar apa yang akan kita bicarakan hari ini. Pertemuan tertutup pun segera dilangsungkan di ruangan khusus yang mewah di lantai atas restoran. Di hadapan staf-staf penting El Etole, Dara membentangkan rencana besarnya yang sangat detail dan matang. Ia memerintahkan agar pelayanan untuk meja keluarga suaminya di malam tahun baru nanti tidak dikurangi sedikitpun dari segi kemewahan. Justru harus ditambah dengan layanan yang paling berlebihan. Kepala koki diperintahkan untuk merekomendasikan dan mengeluarkan menu-menu bahan langka yang paling mahal harganya. Sementara kepala pelayan diinstruksikan untuk selalu menawarkan anggur-anggur vintage dengan harga paling tidak masuk akal kepada keluarga tersebut. Biarkan mereka memesan apa saja. Layani mereka seolah mereka adalah pemilik sesungguhnya dari tempat ini. Jangan biarkan mereka merasa curiga sedikit pun. Tapi ingat ini baik-baik, Dara mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap para staf itu dengan sangat tajam. Saya tidak akan menoleransi satu kesalahan kecil pun dalam skenario yang sudah saya rancang ini. Jika ada satu orang pun di antara kalian yang membocorkan siapa pemilik sah restoran ini sebelum waktu yang saya tentukan, Anda semua akan saya pecat hari itu juga dan pastikan Anda tidak akan pernah bisa bekerja di industri restoran manapun lagi di kota ini. Apakah kalian semua paham?
Pak Bastian dan para stafnya mengangguk cepat secara bersamaan dengan wajah tegang yang pucat. Mereka sangat paham bahwa wanita cantik dan tenang di hadapan mereka ini sedang tidak bermain-main. Mereka sedang diperintahkan untuk menyiapkan sebuah eksekusi sosial yang sangat brutal di malam perayaan yang paling ditunggu-tunggu. Bagus. Dan Pak Bastian. Dara mengalihkan pandangannya khusus kepada manajer tersebut. Siapkan seluruh struk tagihan open bill yang selama setahun ini dikumpulkan oleh suamiku, ibunya, dan iparku. Jangan lewatkan 1 rupiah pun. Pada malam tahun baru nanti, tepat saat saya memberikan kode, cetak seluruh akumulasi tagihan tersebut beserta pesanan mereka malam itu, masukkan ke dalam map kulit restoran yang paling bagus, dan antarkan langsung ke meja kami. Sesuai dengan nama perusahaan yang biasanya mereka gunakan, Nyonya? Tanya Pak Bastian ragu-ragu. Senyum sinis Dara kembali muncul. Tidak, kali ini, tagihan itu harus dicetak tanpa nama perusahaan. Biarkan nama Dimas yang tertera di sana sebagai penanggung jawab penuh secara pribadi. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri, apakah suamiku yang sangat sukses dan kaya raya itu sanggup membayar semua foya-foyanya dari kantongnya sendiri. Setelah rapat singkat yang menegangkan itu selesai, Dara pulang kembali ke rumahnya dengan langkah ringan. Ia segera mengganti pakaian elegannya dengan kemeja usang andalannya. Saat ibu, Mbak Siska, dan Mas Anton pulang dengan membawa tumpukan kantong belanja bermerek, Dara sedang sibuk mengepel lantai ruang tengah. Mereka langsung menatap remeh ke arah Dara. Hei orang miskin, kamu sudah mengurus pesanan di Eletole belum? Awas saja kalau sampai namaku tidak terdaftar di sana. Bentak Mbak Siska sambil melemparkan tas belanjaannya ke sofa secara kasar. Dara menghentikan aktivitasnya, menunduk dengan sangat patuh. Sudah, Mbak Siska. Meja VVIP utama menghadap pemandangan kota sudah berhasil dipesan atas nama Mas Dimas. Ibu mertuanya mendengus meremehkan. Tumben kamu berguna sedikit. Pasti kamu mengemis-ngemis dan memohon belas kasihan manajernya sampai bersujud berjam-jam, kan? Tentu saja. Mana mungkin manajer Eletole percaya begitu saja kalau orang gembel sepertimu ini kerabat dari keluarga terpandang seperti kami tanpa kamu memelas. Dara hanya diam, membiarkan mereka larut dalam tawa kesombongan mereka yang menggema memenuhi rumah besar tersebut. Ia kembali melanjutkan mengepel lantai dengan sangat tenang, sementara di dalam hatinya, ia sedang tertawa sangat keras. Mereka tidak pernah tahu bahwa meja yang mereka sombongkan itu adalah miliknya. Mereka tak akan pernah sadar bahwa setiap hinaan yang mereka lontarkan hari ini hanyalah bahan bakar yang akan membuat ledakan karma di malam tahun baru nanti menjadi pertunjukan yang jauh lebih mematikan dan tak terlupakan. Umpan telah masuk sangat dalam ketenggorokan mangsanya. Kini tinggal menunggu waktu pertunjukan dimulai. Malam pergantian tahun yang sangat dinanti-nantikan oleh keluarga Dimas akhirnya tiba. Suasana di dalam rumah megah itu sangat sibuk dan penuh dengan aroma parfum mahal yang menyengat. Ibu mertua turun dari lantai atas mengenakan gaun malam berbahan beludru warna merah marun yang sangat mencolok, lengkap dengan kalung, gelang, dan cincin berlian yang sengaja ia pakai sekaligus agar terlihat bersinar maksimal di bawah pantulan lampu. Mbak Siska tidak mau kalah saing. Ia memakai gaun sutra ketat dengan belahan tinggi, dipadukan dengan tas puluhan juta yang baru dibelinya bertengger manis di lengannya. Sementara Mas Anton dan Dimas mengenakan setelan jas tuxedo pesanan khusus yang harganya setara dengan biaya hidup sebuah keluarga kecil selama 1 tahun penuh. Berbanding terbalik dengan mereka berempat, Dara hanya mengenakan sebuah gaun terusan sederhana berwarna hitam polos yang potongannya tidak terlalu istimewa. Tidak ada satupun perhiasan mencolok yang melekat di tubuhnya. Wajahnya hanya dipoles riasan sangat tipis. Ibu mertua sempat mencibirnya dengan terang-terangan saat melihat penampilan Dara yang menurutnya sangat kampungan itu. Ia bahkan melarang keras Dara berjalan berdampingan dengan mereka saat masuk ke dalam restoran nanti. Ia menyuruh menantunya itu berjalan di belakang layaknya seorang asisten pembawa barang, agar tidak merusak citra eksklusif keluarga sosialita mereka di mata publik. Dara hanya mengiyakan perintah itu dengan sebuah senyum tipis yang tak bisa diartikan. Mobil sedan mewah kelas atas yang mereka kendarai akhirnya tiba di pelataran lobi restoran Eletole yang super megah dan dijaga sangat ketat oleh petugas keamanan. Lampu-lampu kristal besar menggantung indah dari langit-langit lobi yang menjulang tinggi,
memantulkan cahaya keemasan yang membuat suasana malam itu terasa sangat magis dan mahal. Lantainya berlapis marmer langka yang berkilau sangat bersih. Begitu mereka berlima turun dari mobil, Pak Bastian, manajer restoran yang sudah diinstruksikan sebelumnya secara rahasia oleh Dara, langsung menyambut mereka di pintu utama. Ia membungkuk hormat dengan sangat dalam, sebuah sikap pelayanan yang langsung membuat dada keluarga Dimas membusung penuh kesombongan, merasa diri mereka adalah penguasa tunggal tempat itu. Selamat malam, Tuan Dimas, Ibu, Nyonya Siska, dan Tuan Anton. Suatu kehormatan yang luar biasa besar menyambut tamu VVIP kehormatan kami di malam yang sangat spesial ini. Meja terbaik dengan pemandangan langsung ke arah pusat kembang api kota sudah kami siapkan khusus hanya untuk keluarga Anda. Sapa Pak Bastian dengan senyum profesional yang menutupi ketegangan luar biasa di wajahnya. Mata manajer restoran itu sempat mencuri pandang ke arah Dara yang berdiri dia mematung di belakang kerumunan keluarganya, memberikan sebuah anggukan mikro yang sangat halus dan hanya disadari oleh nyonya besarnya itu. Keluarga benalu itu melangkah masuk dengan gaya angkuh, dagu terangkat tinggi, sengaja menatap remeh tamu-tamu VIP lain yang duduk di area reguler restoran. Mereka diantar melewati lorong panjang bernuansa elegan menuju sebuah meja bundar besar di area balkon kaca privat yang sangat tertutup dan eksklusif. Dari area balkon itu, seluruh pemandangan lampu-lampu ibu kota terlihat berkilauan dari atas dengan amat indahnya. Begitu mereka duduk menempati kursi berlapis kulit yang empuk, beberapa pelayan berseragam putih bersih langsung sigap menghampiri, membukakan serbet kain linen untuk diletakkan di pangkuan, dan menyajikan buku menu berbalut kulit asli yang hurufnya dicetak dengan tinta emas murni. Silakan, Tuan, Nyonya. Malam ini kepala koki kami menyarankan hidangan pembuka berupa kaviar beluga hitam kualitas paling langka di dunia. Dilanjutkan dengan hidangan utama daging sapi Wagyu A5 impor yang didatangkan dengan pesawat khusus dari Jepang siang ini. Disajikan dengan taburan jamur trufle putih segar dari Alba, Italia. Untuk minumannya, kami memiliki sebotol anggur vintage edisi sangat terbatas dari kebun anggur tertua di Prancis yang usianya sudah lebih dari 50 tahun, dan saat ini hanya tersisa satu botol di seluruh negeri ini. Ucap sang kepala pelayan dengan lancar, sengaja memancing sifat rakus keluarga tersebut sesuai arahan rahasia yang ia terima sebelumnya. Mata Mbak Siska dan Mas Anton langsung berbinar dipenuhi keserakahan mendengarnya. Mas Anton langsung menelan ludah membayangkan kemewahan tersebut. Tanpa perlu melihat daftar harga yang bahkan celakanya memang tidak dicantumkan di buku menu khusus tamu VVIP tersebut. Ibu mertua langsung menepuk meja dengan semangat yang menggebu-gebu. Bawakan semua makanan yang paling mahal dan paling enak yang kalian sebutkan tadi ke meja kami ini. Porsinya harus besar. Kami tidak peduli sama sekali soal harganya. Malam ini adalah malam perayaan besar keluarga konglomerat kami. Buka botol anggur langka yang harganya selangit itu sekarang juga dan tuangkan ke gelas kami. Perintah ibu dengan suara nyaring yang sengaja memamerkan keangkuhannya kepada para pelayan. Kepala pelayan itu menunduk hormat dan segera undur diri menuju dapur. Sepanjang waktu menunggu pesanan yang mewah itu disiapkan, keluarga itu tidak henti-hentinya bersuah fotoria, merekam banyak video pendek untuk diunggah pamer ke media sosial, dan menyombongkan betapa beruntungnya serta kayanya hidup mereka kepada dunia maya. Di sela-sela tawa congkak yang bersahutan itu, sasaran empuk hinaan mereka tentu saja kembali diarahkan tajam kepada Dara yang hanya duduk membisu memegang gelas air mineral di sudut meja. Dara, kamu harus benar-benar bersyukur dan berterima kasih sampai sujud mencium kaki anakku Dimas hari ini juga. Kalau bukan karena suamimu yang sukses besar dan pintar mencari uang ini, seumur hidupmu yang miskin dan melarat itu kamu tidak akan pernah tahu rasanya duduk santai di kursi yang harganya jauh lebih mahal dari harga nyawamu ini. Ejek ibu mertua dengan tatapan yang sangat tajam dan amat merendahkan martabat. Mbak Siska langsung ikut tertawa sinis sambil memperbaiki letak tas mewahnya di atas meja agar terlihat jelas jika ada orang yang lewat. Benar sekali ucapan ibu. Kamu lihat kan pelayan-pelayan restoran ini tadi? Mereka sangat menghormati dan tunduk patuh pada kami karena mereka sangat paham betul kelas sosial tingkat tinggi keluarga kami. Kamu lebih baik diam saja seperti patung sepanjang malam ini. Jangan banyak tingkah yang aneh-aneh, apalagi berbicara dengan gaya kampunganmu itu. Mengerti? Kami tidak mau tamu miliarder di meja sebelah sana mengira kami keliru membawa asisten rumah tangga yang disuruh ikut makan bersama tuannya.
Dimas yang sedang asyik memutar-mutar gelas kristal kosong di tangannya ikut menimpali sambil mendengus sombong. Biarkan saja dia, Mbak. Anggap saja ini bentuk amal sedekah akhir tahun kita untuk mengkasihani dia. Biar dia sadar dan tahu bagaimana rasanya hidup di duniaku yang sebenarnya. Sebuah dunia kelas atas yang tak akan pernah bisa disentuh oleh kaum keluarganya yang miskin itu sampai kapanpun. Iya, Bu, Mbak Siska, Mas Dimas. Aku mengerti sepenuhnya. Aku akan diam saja di sini dan menikmati malam perayaan yang sangat spesial ini dengan sangat tenang. Jawab Dara dengan nada suara yang teramat lembut, patuh, dan sopan. Tidak ada kilatan raut amarah sedikit pun yang tergambar di wajah teduhnya saat ini. Dara justru amat sangat menikmati pertunjukan puncak dari kebodohan absolut yang sedang disajikan secara gratis di depan kedua matanya ini. Hidangan demi hidangan dengan bahan dasar paling mewah dan harga yang tidak masuk akal mulai dihidangkan secara beruntun oleh barisan pelayan. Kaviar hitam mahal yang disajikan di atas piring es kristal berukir, lobster raksasa berbalut saus gurih yang ditaburi serpihan emas murni yang bisa dimakan, hingga botol anggur super langka yang akhirnya dibuka dengan sebuah prosesi khusus di samping meja. Keluarga Dimas menyantap seluruh makanan tersebut dengan sangat rakus, berisik, dan penuh sorak-sorai kemenangan. Sama sekali tidak mempedulikan etika makan yang anggun di tempat berkelas. Mereka benar-benar sedang mabuk buta oleh kesombongan sesaat. Mabuk parah oleh kemewahan palsu yang sesungguhnya dibeli menggunakan uang hasil mencuri. Mas Anton bahkan beberapa kali bersulang tinggi-tinggi dengan kakaknya. Tertawa lepas merasa dirinya dan keluarganya adalah manusia-manusia paling tak tersentuh di dunia ini. Di sudut kursinya yang sepi, Dara hanya memotong sebagian kecil daging di piringnya dengan sangat perlahan, mengunyahnya dengan keanggunan dan ketenangan sempurna seorang ratu penguasa yang sedang menyamar di tengah kumpulan rakyat jelata yang serakah. Sesekali, ekor matanya melirik tajam ke arah jam tangan kulit sederhana di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:45 malam. Hanya tersisa waktu 15 menit lagi sebelum detik-detik pergantian tahun dimulai. Sebelum langit malam yang gelap dipenuhi oleh letusan kembang api raksasa yang meriah, dan sebelum ilusi indah keluarga Benalu di hadapannya ini hancur lebur berkeping-keping menjadi sebuah realita yang paling menyakitkan sekaligus memalukan. Pertunjukan utama dari eksekusi sosial ini akan segera mencapai titik didih puncaknya, dan Dara sudah benar-benar tidak sabar lagi ingin melihat secara langsung bagaimana daging wagyu termahal yang baru saja mereka telan habis dengan penuh tawa itu akan terasa mengganjal layaknya bongkahan duri tajam beracun yang menyumbat saluran napas mereka sebentar lagi. Dentang jam besar bergaya klasik di sudut ruangan restoran berbunyi pelan, menandakan waktu telah menunjukkan pukul 11:50 malam. Langit di luar dinding kaca balkon mulai dihiasi kilatan cahaya warna-warni dari kembang api berukuran kecil yang meluncur dari berbagai penjuru kota, menjadi semacam pemanasan sebelum puncak perayaan dimulai. Di meja VVIP, piring-piring porselen yang tadinya berisi hidangan mewah berharga puluhan juta kini telah tandas tak bersisa. Botol anggur langka bernilai fantastis itu pun telah kering hingga tetes terakhirnya. Keluarga Dimas bersandar di kursi empuk mereka dengan napas berat karena terlalu kenyang, mengelus perut dengan senyum kepuasan yang luar biasa pongah. Mbak Siska sibuk memoles ulang lipstik merahnya menggunakan cermin kecil dari tas mahalnya, sementara Mas Anton sibuk membersihkan sela-sela giginya menggunakan tusuk gigi berlapis perak yang sengaja ia simpan ke dalam sakunya. Sungguh sebuah makan malam yang sangat luar biasa sempurna dan berkelas. Daging sapinya benar-benar meleleh di dalam mulut. Inilah standar hidup yang memang pantas dinikmati oleh orang-orang dari kalangan atas seperti kita, ucap ibu mertua sambil memandang rendah ke arah meja-meja VIP lain di bawah sana melalui dinding kaca. Ia lalu menoleh menatap putra kebanggaannya dengan mata berbinar-binar. Dimas, kamu memang anak ibu yang paling bisa diandalkan sedunia. Mulai tahun depan, kita harus merayakan semua hari penting di tempat ini. Ibu tidak mau lagi makan di restoran ecek-ecek yang tamunya berdesak-desakan seperti orang miskin di pasar. Dimas tersenyum lebar dengan dada membusung bangga. Tentu saja, Bu. Apapun yang ibu minta pasti akan aku penuhi dan wujudkan. Selama namaku masih ada, fasilitas VIP tanpa batas di tempat ini akan selalu terbuka lebar untuk melayani keluarga kita kapan saja. Jawab Dimas dengan nada yang sangat angkuh dan penuh keyakinan palsu. Sama sekali tak menyadari bahwa ujung bilah pisau kehancurannya sedang menempel tepat di depan urat nadinya malam itu.
Tepat pada saat kesombongan mereka mencapai puncak tertingginya, Pak Bastian selaku manajer restoran berjalan mendekati meja mereka dengan langkah yang sangat teratur dan kaku. Wajahnya ditekuk serius. Tidak ada lagi senyum ramah dan bungkukan hormat yang sebelumnya ia berikan saat menyambut mereka di pintu lobi. Di tangannya, ia membawa sebuah map kulit tebal berwarna hitam pekat berlogo emas El Etole. Hal yang paling aneh, dua orang petugas keamanan berbadan tegap dan berseragam safari gelap berjalan mengekor tepat di belakang manajer tersebut. Mereka berdiri dengan posisi siaga dan tangan terlipat di dekat pintu akses balkon, seolah sedang memblokir jalan agar tidak ada satupun orang yang bisa melarikan diri dari area meja bundar itu. Kehadiran petugas keamanan berwajah sangar itu membuat alis Dimas sedikit berkerut keheranan, namun ia dengan cepat menepis firasat buruknya, mengira itu hanyalah prosedur standar keamanan untuk tamu VVIP di malam tahun baru. "Permisi, Tuan Dimas. Mengingat sebentar lagi seluruh staf kami akan bersiap untuk acara puncak penghitungan mundur pergantian tahun di lobi utama, kami memohon izin untuk menyerahkan rincian tagihan meja Anda terlebih dahulu. Sesuai dengan instruksi khusus yang kami terima pada malam ini, seluruh tagihan akumulasi yang telah Anda dan keluarga Anda lakukan selama hampir 1 tahun penuh ini telah kami gabungkan dan kami cetak menjadi satu dengan pesanan makan malam Anda pada malam ini," ucap Pak Bastian dengan nada suara yang amat sangat dingin, datar, dan kaku seperti robot. Ia meletakkan map kulit hitam itu tepat di atas meja di hadapan Dimas, lalu mundur 1 langkah. Dimas awalnya merespons dengan tawa kecil yang meremehkan. "Ah, repot sekali kalian ini. Biasanya kan tagihannya langsung dikirim ke kantor dan dibebankan ke rekening perusahaanku secara otomatis. Kenapa malam ini harus diserahkan secara manual begini? Tapi ya sudahlah. Mari kita lihat berapa nominal receh yang harus dibayar oleh perusahaanku malam ini." Dengan gerakan tangan yang sangat santai dan penuh gaya pamer, pria itu membuka lipatan map kulit tersebut. Namun, pada detik itu juga, tawa congkaknya langsung terhenti secara tiba-tiba seolah ada sepasang tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya dengan sangat kuat. Mata Dimas membelalak amat sangat lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Wajahnya yang semula memerah karena pengaruh alkohol dan tawa seketika berubah menjadi seputih kertas. Tangannya mulai gemetar hebat memegang ujung kertas truk tagihan yang ternyata memanjang terlipat-lipat seperti gulungan naskah kuno. Di bagian paling bawah kertas putih tersebut, tercetak sebuah angka dengan tinta tebal yang membuat jantung Dimas seakan berhenti berdetak saat itu juga. Total tagihan 512 juta rupiah. Melihat perubahan drastis yang mengerikan pada raut wajah putranya, ibu mertua segera mencondongkan tubuhnya ke depan dengan kening berkerut tajam. "Ada apa, Dimas? Kenapa wajahmu tiba-tiba pucat begitu seperti melihat hantu di siang bolong? Berapa tagihannya? Paling cuma beberapa puluh juta saja, kan? Tinggal tanda tangani saja atas nama perusahaanmu seperti biasa. Apa susahnya dan kenapa harus kaget begitu?" Gerutu ibu mertua dengan nada sangat tidak sabar. Ia lalu merebut paksa map kulit itu dari tangan putranya yang masih membeku. Begitu mata tuanya melihat deretan angka 0 yang tertera jelas di sana, ibu mertua langsung memekik tertahan dan menjatuhkan map itu kembali ke atas meja seolah benda itu adalah bongkahan bara api yang menyengat kulitnya. 512 juta rupiah. Ini pasti penipuan besar-besaran. Bagaimana mungkin makan malam 1 kali bisa seharga 0,5 miliar begini? "Kalian mau memeras keluarga kami ya?" teriak ibu mertua dengan suara melengking panik yang memecah keheningan elegan di balkon eksklusif tersebut. Mbak Siska dan Mas Anton langsung melompat berdiri dari kursi mereka, berebut melihat angka di atas meja dengan wajah yang tak kalah horornya. Pak Bastian tetap berdiri tegap dengan ekspresi tenang dan tatapan mata yang merendahkan. "Mohon maaf, Ibu, tidak ada kesalahan hitung atau penipuan sedikit pun dalam rincian tagihan tersebut. Angka 512 juta rupiah itu bukan hanya untuk makan malam pada hari ini saja. Itu adalah total akumulasi dari seluruh tagihan open bill yang telah Anda, putri Anda, dan putra Anda gunakan untuk berbelanja, mentraktir ratusan teman sosialita Anda, dan memesan makanan mahal di restoran ini secara terus-menerus selama setahun ini tanpa pernah membayar sepeser pun. Malam ini, sistem kami mencatat batas maksimal limit hutang tersebut telah habis sepenuhnya." Jelas manajer restoran itu dengan artikulasi yang sangat jelas, menusuk langsung menembus ulu hati mereka. "Tunggu dulu.
Ini semua sama sekali tidak masuk akal. Semua tagihan ini sejak awal seharusnya dibebankan langsung ke rekening perusahaan PT Wijaya Kusuma Group. Kenapa nama yang tertera sebagai penanggung jawab pembayaran di struk ini adalah nama pribadiku? Kembalikan dan cetak ulang tagihan ini ke nama perusahaanku sekarang juga. Bentak Dimas dengan suara bergetar dan kepanikan luar biasa yang membuat suaranya pecah. Keringat dingin mulai bercucuran deras membasahi pelipis dan kerah kemeja tuxedo mahalnya. Otaknya berputar cepat dan ia tahu persis bahwa seluruh uang tabungan pribadinya bahkan tidak akan cukup untuk menutupi 10% dari total tagihan mematikan tersebut. Sangat disayangkan, Tuan Dimas. Pihak manajemen pusat kami pada sore hari ini telah menolak dan memblokir secara permanen penggunaan aset PT Wijaya Kusuma Group sebagai jaminan pembayaran, dikarenakan adanya temuan indikasi pemalsuan dokumen tingkat berat dan pencurian identitas. Oleh karena itu, seluruh hutang 0,5 miliar ini secara hukum mutlak menjadi tanggung jawab pribadi Anda yang harus dilunasi secara tunai atau transfer pada malam ini juga. Sebelum Anda beserta keluarga diizinkan melangkah keluar dari restoran ini, balas Pak Bastian dengan tatapan setajam elang, menunjuk ke arah dua petugas keamanan yang kini melangkah maju semakin mendekati meja mereka dengan wajah mengancam. Kepanikan yang amat sangat luar biasa langsung melanda keluarga benalu itu. Bumi tempat mereka berpijak seolah runtuh menimpa kepala mereka secara bersamaan. Dalam keadaan terjepit hebat, putus asa, dan ketakutan setengah mati membayangkan Bui, sifat paling keji, tamak, dan pengecut dari keluarga itu kembali meledak ke permukaan. Ibu mertua memutar tubuhnya dengan beringas ke arah Dara yang sedari tadi hanya duduk manis dan dia menikmati segelas air mineral. Dara, dasar perempuan tidak tahu diri dan istri yang sama sekali tidak berguna. Jangan cuma diam saja melihat suamimu dan keluarga kami sedang terancam dan kesulitan begini. Cepat kamu bayar semua tagihan ini sekarang juga. Jual semua perhiasan simpanan rahasiamu. Pinjam uang ke rentenir saat ini juga. Atau jual saja organ ginjalmu kalau perlu. Kamu harus lunasi hutang ini detik ini juga agar kami tidak dipermalukan dan ditangkap penjara. Ini semua pasti gara-gara pembawaan sialmu yang selalu mengutuk hidup kami. Teriak ibu mertua sambil menunjuk-nunjuk wajah Dara dengan jari telunjuknya yang bergetar penuh amarah. Mbak Siska dan Mas Anton pun tanpa ragu langsung ikut-ikutan membentak dan menyudutkan Dara dengan kata-kata kasar. Menyuruh wanita lemah itu menjadi tumbal tunggal atas keserakahan dan kejahatan yang mereka perbuat sendiri selama ini. Di tengah hujan caci maki yang memekakan telinga dan kepanikan histeris keluarga suaminya itu, Dara sama sekali tidak memundurkan tubuhnya. Perlahan dan dengan sangat tenang, ia meletakkan gelas minumannya ke atas meja. Tidak ada setetes pun air mata kepanikan yang keluar. Tidak ada wajah ketakutan atau memelas. Ia justru mengangkat kepalanya, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan anggun, dan mengukir sebuah senyuman yang sangat elegan, luar biasa dingin, dan teramat mematikan. Matanya menatap tajam satu persatu wajah pucat pasi mertua dan ipar-iparnya itu. Panggung eksekusi akhirnya telah mencapai titik puncaknya. Di tengah badai kepanikan dan hujan caci maki yang menggema di balkon eksklusif itu, respons Dara sungguh di luar nalar akal sehat keluarga suaminya. Alih-alih menangis bersujud di kaki mereka atau gemetar ketakutan memikirkan cara melunasi hutang 0,5 miliar tersebut, wanita itu malah tertawa pelan. Tawanya terdengar sangat renyah, namun begitu dingin dan menusuk tulang, mengalahkan hembusan pendingin ruangan di restoran mewah tersebut. Sisa-sisa kepatuhan palsu yang selama bertahun-tahun ia kenakan layaknya topeng usang kini telah tanggal sepenuhnya, digantikan oleh aura keangkuhan seorang penguasa sejati yang sedang menatap kawanan tikus tanah yang terperangkap basah di dalam sangkar emas. Jual organ tubuhku untuk membayar tagihan makan malam kalian? Meminjam uang ke rentenir demi menutupi gaya hidup palsu keluarga benalu seperti kalian. Ulang Dara perlahan. Setiap suku kata yang keluar dari bibirnya diucapkan dengan artikulasi tajam yang penuh penekanan mematikan. Ia menopang dagunya dengan sebelah tangan, menatap bergantian wajah-wajah pucat di hadapannya dengan tatapan paling merendahkan yang pernah ia berikan seumur hidupnya. Ibu, Mbak Siska, Mas Anton, dan suamiku Dimas yang terhormat. Sepertinya kalian terlalu banyak berhalusinasi malam ini karena terlalu banyak menelan daging wagyu dan kaviar mahal. Kalian pikir aku sebodoh itu mau mengorbankan nyawaku demi menebus keserakahan kotoran seperti kalian? Wajah ibu mertua seketika memerah padam.
Urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah yang meledak-ledak. Ia sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap mendaratkan sebuah tamparan keras ke pipi darah atas kelancangannya membalas perkataan barusan. Namun, belum sempat telapak tangan tua berselimut cincin berlian itu menyentuh wajahnya. Darah dengan kilat menepisnya dengan sangat kasar hingga tubuh ibu mertua terhuyung mundur menabrak sandaran kursi dengan kencang. Jangan berani-berani menyentuhku lagi dengan tangan kotormu itu, Bu. Masa di mana kalian bisa menjadikan kepalaku sebagai keset kaki di rumah itu sudah resmi berakhir detik ini juga. Desis Dara dengan mata menyalang terang, membuat seluruh nyali keluarga sombong itu seketika menciut sesaat karena terkejut melihat perlawanan sang menantu. Tanpa mempedulikan wajah syok mereka, Dara merogoh saku gaunnya dan mengeluarkan sebuah ponsel yang terlihat sangat biasa. Dengan gerakan yang luar biasa santai, jari-jarinya menekan deretan angka darurat kepolisian. Ia meletakkan ponsel itu di telinganya sementara matanya tak sedetik pun lepas menatap lurus ke dalam bola mata Dimas yang kini memancarkan kepanikan luar biasa. Halo, selamat malam. Saya ingin melaporkan sebuah tindak kejahatan terencana berupa pencurian identitas, pemalsuan tanda tangan, dan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah miliaran rupiah. Pelakunya saat ini sedang berada di tempat kejadian perkara dan mencoba melarikan diri. Ya, lokasinya di balkon VVIP restoran El Etole. Tolong kirimkan unit tindak pidana ekonomi secepatnya kemari. Bukti fisik semuanya sudah lengkap dan aman. Ucap Dara dengan suara yang sangat tenang, jelas, dan lantang membelah keheningan meja tersebut. Setelah menutup panggilan darurat tersebut, Dara meletakkan ponselnya kembali ke atas meja, lalu menyesap air mineralnya dengan keanggunan yang tak tertandingi. Keheningan yang sangat pekat dan mencekik sempat menyelimuti meja tersebut selama beberapa detik. Mereka semua membeku memproses apa yang baru saja terjadi. Namun, sesuatu yang sangat ganjil justru terjadi beberapa saat kemudian. Dimas, yang sedari tadi gemetar ketakutan, tiba-tiba memecah keheningan itu dengan sebuah tawa yang meledak sangat keras. Tawa sumbang yang dipaksakan itu segera diikuti oleh seringai meremehkan dari ibu, Mbak Siska, dan Mas Anton. Kepanikan awal mereka kini menguap, digantikan oleh rasa percaya diri palsu yang memuakan akibat kebodohan mereka sendiri. Kamu baru saja menelepon polisi, Dara? Hahaha. Sungguh otakmu itu benar-benar tumpul dan tidak berguna sama sekali. Kamu pikir dengan mendatangkan polisi kemari, tagihan 500 miliar ini akan lunas begitu saja? Ejek Dimas sambil menepuk-nepuk meja, merasa dirinya baru saja menemukan jalan keluar yang paling brilian. Kamu baru saja menggali kuburanmu sendiri malam ini, istriku sayang. Mbak Siska melipat tangannya di dada, menatap Dara seolah wanita itu adalah serangga busuk tak berharga. Tentu saja dia menggali kuburannya sendiri. Dimas, biar saja polisi itu datang. Saat mereka tiba di sini, kita semua akan menyatukan suara dan bersaksi bahwa Daralah yang memalsukan semua dokumen itu. Kita akan bilang ke komandan polisi kalau dia adalah istri gila harta yang mencoba menjebak dan memeras suaminya sendiri. Siapa coba yang akan dipercaya oleh pihak berwajib? Pria sukses berpenampilan eksekutif kelas atas sepertimu, atau perempuan gembel berpenampilan lusuh sepertinya yang uang untuk beli bedak saja tidak punya? Mas Anton ikut mengangguk penuh semangat, menyetujui rencana licik kakaknya dengan antusias. Benar sekali ide cerdas itu. Polisi pasti akan langsung memborgol tangan perempuan miskin ini dan menyeretnya ke sel tahanan malam ini juga. Kita bisa menyalahkan semua hutang restoran ini ke pundaknya secara hukum, lalu Dimas bisa segera menceraikannya besok pagi dengan alasan dia adalah seorang kriminal. Kita akan bebas lepas dari semua tagihan ini tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Justru kita harus berterima kasih karena dia sudah repot-repot memanggilkan mobil jemputan polisinya untuk mengangkut dirinya sendiri. Ibu mertua yang tadinya hampir pingsan karena syok, kini kembali duduk tegak dengan dada membusung kesombongan. Ia membenarkan letak kalung berliannya sambil tersenyum sinis dan menatap jijik. Dasar wanita bodoh kuadrat. Niat hati ingin menakut-nakuti dan menjebak keluarga kami. Malah dia sendiri yang akan masuk penjara membusuk di sana selamanya. Makanya, kalau miskin dan bodoh tidak usah sok bertingkah pintar. Sebentar lagi kita akan menonton pertunjukan yang sangat menyenangkan. Melihatmu diseret keluar layaknya binatang oleh petugas keamanan.
Keluarga benalu itu terus meracau tanpa henti, membangun skenario kebohongan dan ilusi kemenangan di dalam kepala mereka sendiri. Mereka saling bertukar pandang penuh kelicikan, bersiap menyatukan suara untuk memfitnah darah habis-habisan saat pihak berwajib tiba nanti. Di mata mereka yang sepenuhnya dibutakan oleh kesombongan, status sosial dan baju mewah adalah segalanya yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah di mata hukum negara. Dara sama sekali tidak membantah sepatah kata pun, apalagi berusaha membela diri dari rencana fitnah keji tersebut. Ia justru membiarkan mereka larut dalam euforia kemenangan palsu itu selama mungkin. Semakin tinggi mereka terbang malam ini, semakin hancur tulang mereka saat membentur tanah nanti. Dara hanya melirik sekilas ke arah Pak Bastian yang masih berdiri kaku di dekat pintu balkon bersama dua petugas keamanan, yang juga tampak mengepalkan tangan menahan rasa muak mendengar percakapan keluarga tak tahu malu tersebut. Sayup-sayup dari kejauhan, menembus dinding kaca yang kedap suara, terdengar lengkingan sirene mobil kepolisian yang memecah dinginnya angin malam ibu kota. Suaranya semakin lama semakin mendekat dan akhirnya berhenti mendecit keras tepat di area lobi depan bangunan Le Tole. Beberapa detik kemudian, terdengar suara derap langkah sepatu bot yang berat, terburu-buru, dan sangat tegas menaiki anak tangga marmer restoran dari lantai bawah. Senyum di bibir Dimas dan keluarganya semakin melebar penuh keangkuhan absolut. Mereka merapikan kerah pakaian mewah mereka, bersiap memasang wajah paling memelas dan meyakinkan untuk menghancurkan hidup Dara di depan penegak hukum. Sementara itu, Dara hanya duduk tenang, menyilangkan kakinya dengan elegan layaknya ratu di atas tahta emas, dan bersiap menyambut detik-detik kehancuran mutlak suaminya. Ia benar-benar sudah tidak sabar lagi melihat bagaimana seringai pongah di wajah-wajah licik itu sebentar lagi akan dihantam paksa oleh plot twist kenyataan pahit yang 1000 kali lipat lebih mematikan dari sekadar kertas tagihan $500 miliar. Pintu ganda kaca tebal yang membatasi area balkon VIP itu didorong terbuka dengan sangat kasar. 5 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, dipimpin oleh seorang inspektur polisi berwajah tegas, melangkah masuk dengan langkah tegap yang menggema memecah suasana. Kehadiran pihak berwajib di tengah area paling eksklusif di restoran itu seketika membuat aura ruangan berubah menjadi sangat tegang dan mencekam. Namun, ketegangan itu sama sekali tidak berlaku bagi keluarga Dimas. Melihat kedatangan para petugas, Dimas langsung melompat dari kursinya, merapikan jas mahalnya, dan memasang ekspresi wajah paling menyedihkan seolah ia adalah korban kejahatan yang paling menderita di dunia. Syukurlah bapak-bapak polisi cepat datang kemari. Tolong segera amankan wanita gila ini, seru Dimas sambil menunjuk dengan penuh emosi ke arah Dara yang masih duduk santai. Dia adalah istri saya, tapi malam ini dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Dia mencoba menjebak saya dan keluarga saya dengan memalsukan dokumen perusahaan untuk membayar tagihan makan malam kami yang jumlahnya $500 miliar ini. Dia bermaksud merusak nama baik saya di depan umum. Ibu mertua langsung ikut berdiri, menyeka sudut matanya yang kering seolah sedang menangis terseduh-seduh. Benar sekali, Pak Polisi. Menantu saya ini memang perempuan miskin yang sangat serakah dan pendendam. Dia cemburu melihat kesuksesan anak saya, lalu mencoba memeras kami dengan hutang fiktif ini. Tolong segera tangkap dia, borgol tangannya, dan bawa dia ke penjara malam ini juga. Keluarga kami yang sangat terpandang ini merasa sangat terancam dengan keberadaannya. Mbak Siska dan Mas Anton pun tak mau ketinggalan menyumbangkan suara mereka, mengarang cerita bohong yang terdengar sangat meyakinkan tentang betapa buruknya tabiat Dara selama ini. Mereka benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan bersandiwara mereka, yakin 100% bahwa polisi akan langsung mempercayai penampilan mewah dan status sosial mereka yang tampak jauh lebih meyakinkan daripada penampilan lusuh Dara. Mereka membayangkan detik-detik saat Dara meronta-ronta diseret keluar dengan borgol di tangannya di hadapan banyak orang. Inspektur polisi itu mendengarkan rentetan tuduhan tersebut dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ia sama sekali tidak mengeluarkan borgol atau melangkah mendekati Dara seperti yang diharapkan oleh keluarga licik itu. Inspektur tersebut justru memutar pandangannya, menatap ke arah Pak Bastian yang sedari tadi berdiri mematung di sudut ruangan bersama dua petugas keamanannya. Selamat malam. Kami menerima laporan darurat dari sistem keamanan langsung restoran ini.
Bisa tolong tunjukkan siapa pihak pelapor utama sekaligus nyonya pemilik sah dari restoran Ele Tole serta aset PT Wijaya Kusuma Group yang merasa dirugikan dalam kasus ini? Tanya inspektur polisi itu dengan suara bariton yang berat dan sangat tegas. Mendengar pertanyaan dari inspektur tersebut, kening Dimas, Ibu, Mbak Siska, dan Mas Anton serempak berkerut hebat. Mereka saling berpandangan dengan raut wajah penuh kebingungan. Pemilik sah restoran? Pemilik PT Wijaya Kusuma Group? Mengapa polisi justru menanyakan sosok miliarder misterius itu alih-alih langsung menangkap darah atas tuduhan penipuan yang mereka buat? Di tengah kebingungan absolut keluarga Benalu tersebut, Pak Bastian melangkah maju meninggalkan posisinya. Namun, alih-alih menjawab polisi itu sambil menghadap ke arah Dimas, manajer restoran berpenampilan rapi itu justru berjalan lurus menghampiri meja Dara. Tepat di hadapan wanita yang selalu dihina berpakaian kampungan dan miskin papa itu, Pak Bastian membungkukkan badannya sangat dalam, membentuk sudut 90 derajat, memperlihatkan sebuah sikap hormat kasta tertinggi yang hanya diberikan kepada seorang penguasa absolut. Lapor. Nyonya Dara. Seluruh berkas tagihan, bukti rekaman kamera pengawas, struk tanda tangan palsu, dan semua dokumen open bill yang mereka gunakan selama setahun ini sudah saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian malam ini. Tidak ada satupun barang bukti yang terlewat, Ibu Bos. Lapor Pak Bastian dengan suara yang menggema lantang di seluruh penjuru balkon tersebut. Detik itu juga, waktu di dalam ruangan VVIP Eletol seolah berhenti berputar secara total. Tawa licik dan senyum kemenangan yang baru saja menghiasi wajah keluarga Dimas menguap lenyap tanpa sisa tertiup angin malam. Mulut ibu mertua menganga sangat lebar hingga rahangnya seakan mau lepas dari posisinya. Mata Mbak Siska dan Mas Anton melotot nyaris keluar dari kelopaknya. Sementara Dimas, pria arogan itu mendadak kesulitan menarik napas seolah ada balok es raksasa yang baru saja menimpa rongga dadanya. Mereka semua menatap tak percaya ke arah pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal di depan mata mereka. Ah, apa maksudmu, Manajer Bastian? Jangan bercanda di saat genting begini. Kenapa kamu memanggil perempuan gembel ini dengan sebutan Nyonya dan Ibu Bos? Dia itu cuma istriku yang pengangguran dan melarat. Teriak Dimas dengan suara yang pecah melengking. Kepanikannya kini meledak mencapai tingkat maksimal. Tangannya bergetar hebat menunjuk ke arah Pak Bastian yang masih menunduk hormat. Pak Bastian menegakkan tubuhnya, menatap Dimas dengan pandangan yang penuh rasa muak dan jijik yang selama ini selalu ia tahan mati-matian. Jaga nada bicara Anda, Tuan Dimas. Wanita yang baru saja Anda hina sebagai pengangguran dan melarat itu adalah Nyonya Dara. Beliau adalah pewaris tunggal, pemegang saham mutlak, sekaligus pemilik sah dari PT Wijaya Kusuma Group, perusahaan raksasa yang uangnya selama ini Anda curi dan Anda jadikan jaminan untuk berfoya-foya. Dan asal Anda tahu, sejak 3 hari yang lalu, Nyonya Dara telah secara resmi membeli restoran Eletole ini secara tunai. Beliau adalah pemilik tunggal tempat Anda berpijak malam ini. Pernyataan Pak Bastian itu menggelegar bak sambaran petir di siang bolong yang menghantam tepat di ubun-ubun keempat orang sombong tersebut. Kaki ibu mertua seketika menjadi lemas layaknya agar-agar. Ia langsung ambruk terduduk kembali ke kursinya dengan tatapan kosong. Seluruh tubuhnya gemetar parah tak terkendali. Mbak Siska menjatuhkan tas mewahnya ke lantai marmer dengan bunyi gedebuk yang kasar. Sementara Mas Anton memegangi pinggiran meja karena merasa kepalanya pening dan berputar sangat hebat. Ilusi keagungan yang mereka bangun susah payah selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Wanita lemah yang selalu mereka jadikan babu, yang selalu mereka caci maki tanpa henti, yang mereka paksa mengepel lantai dan menghabiskan sisa makanan mereka. Ternyata adalah seorang triliuner yang membiayai seluruh napas kesombongan mereka selama ini. Kebenaran ini begitu telanjang, begitu brutal, dan begitu mematikan hingga tidak ada satupun dari mereka yang sanggup mengeluarkan sepatah kata pun untuk mengelak atau membela diri. Dara bangkit berdiri dari kursinya dengan sangat anggun. Ia menepuk pelan lipatan gaun hitamnya, lalu berjalan mendekati suaminya dengan tatapan mata sedingin mata pisau bedah. Bagaimana, Mas Dimas? Apakah hidangan daging wagyu dan anggur milik istri miskinmu ini cukup lezat untuk merayakan malam tahun barumu? Bisik Dara pelan, namun setiap kata-katanya menembus tepat membelah jantung Dimas. Pria itu hanya bisa menelan ludah dengan susah payah.
Wajahnya seputih kapas dan tubuhnya dibanjiri keringat dingin sebiji jagung. Inspektur polisi segera melangkah maju, memecah ketegangan yang sangat pekat tersebut. Ia mengeluarkan selembar surat resmi berstempel kepolisian dari dalam map kerjanya dan membentangkannya di depan wajah Dimas. Tuan Dimas, Ibu, Nyonya Siska, dan Tuan Anton. Berdasarkan bukti forensik perbankan dan laporan resmi dari Nyonya Dara selaku pemilik sah aset, kami memiliki surat perintah penangkapan yang sah untuk kalian berempat. Kalian semua ditetapkan sebagai tersangka utama atas kasus pencurian identitas, pemalsuan dokumen berharga, dan penggelapan dana korporasi senilai lebih dari 30 miliar rupiah selama setahun terakhir, yang mana tagihan 0,5 miliar di meja ini hanyalah sebagian kecil dari bukti kejahatan kalian. Mendengar angka 30 miliar rupiah dan status tersangka resmi dari pihak kepolisian, ibu mertua langsung menjerit histeris yang sangat melengking menyayat telinga. Tidak, ini tidak mungkin. Ibu tidak mau dipenjara. Dimas, lakukan sesuatu. Lindungi ibu, Dimas. Ratapnya sambil memukuli lengan putranya dengan panik dan brutal. Namun Dimas sendiri sudah lumpuh total oleh ketakutan yang mencekik. Ia berdiri kaku dengan mata kosong menatap lantai marmer, menyadari sepenuhnya bahwa seluruh kehidupannya telah tamat. Borgol mereka semua dan bawa ke markas sekarang juga. Perintah sang inspektur dengan suara menggema yang tak terbantahkan. Keempat petugas polisi lainnya langsung bergerak cepat bagaikan kilat. Tanpa mempedulikan gaun bludru mahal, tuxedo pesanan khusus, atau perhiasan berlian murni yang melekat di tubuh mereka, petugas memborgol tangan Dimas, Ibu, Mbak Siska, dan Mas Anton ke belakang punggung mereka dengan sangat kasar. Besi dingin itu berbunyi gemerincing keras mengunci pergelangan tangan mereka rapat-rapat. Mbak Siska menangis meraung-raung meratapi nasibnya hingga riasan wajahnya luntur berantakan. Sementara Mas Anton memohon-mohon ampun kepada petugas kepolisian agar dilepaskan. Pertunjukan karma yang paling memalukan, paling brutal, dan paling memuaskan ini disaksikan langsung oleh kilatan kembang api raksasa yang baru saja meledak di langit malam, menerangi wajah-wajah hancur keluarga Benalu yang kini resmi menjadi pesakitan negara. Detik-detik menuju pukul 12 malam terasa begitu mencekam di balkon-balkon VIP Eletole. Suara sirene polisi yang menderu di bawah sana seolah menjadi musik pengiring bagi kehancuran keluarga Dimas. Petugas kepolisian tidak memberikan ruang sedikit pun bagi mereka untuk sekadar merapikan diri atau menutupi wajah. Dengan tangan terborgol di belakang, Dimas, ibu mertua, Mbak Siska, dan Mas Anton digiring keluar melewati lorong restoran yang dipenuhi oleh tamu-tamu elit lainnya. Orang-orang yang tadi mereka tatap dengan rendah, kini balik menatap mereka dengan pandangan jijik, tawa mengejek, dan puluhan kamera ponsel yang merekam setiap detik kejatuhan memalukan keluarga, sosialita, palsu tersebut. Ibu mertua terus meraung-raung histeris. Kakinya terseret-seret di atas lantai marmer karena lemas tak berdaya. Ia yang tadinya merasa seperti ratu sejagat, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa perhiasan berlian yang melingkar di lehernya akan segera disita sebagai barang bukti kejahatan. Mbak Siska menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Rambutnya yang tertata rapi kini acak-acakan terkena air mata dan keringat dingin, sementara tas mahalnya ditinggalkan begitu saja di lantai bak sampah tak berharga. Dimas dan Anton hanya bisa diam 1000 bahasa. Wajah mereka pucat pasi menahan malu yang luar biasa hebat saat digiring masuk ke dalam mobil tahanan yang sudah menunggu di lobi depan. Dara berdiri tegak di teras restoran, membiarkan angin malam akhir tahun menerpa wajahnya yang kini terlihat sangat bercahaya dan bebas. Di tangannya, ia memegang sebuah map plastik bening berisi dokumen gugatan cerai yang sudah ia tanda tangani di atas materai beberapa jam sebelumnya. Saat mobil polisi hendak bergerak, Dara memberi isyarat kepada petugas untuk berhenti sejenak. Ia melangkah mendekati jendela mobil di mana Dimas duduk dengan tatapan kosong. "Mas," panggil Dara dengan suara yang sangat stabil, tanpa dendam namun penuh ketegasan. Dimas menoleh perlahan. Matanya merah karena tangis penyesalan yang sudah terlambat. Dara menyodorkan surat gugatan cerai itu melalui celah jendela. "Ini adalah hadiah tahun baru terakhir dariku untukmu. Mulai detik ini, tidak ada lagi hubungan apapun di antara kita. Seluruh aset rumah, kendaraan, dan barang-barang mewah yang kalian pakai akan disita oleh pihak berwajib untuk menutupi sebagian kerugian perusahaan ayahku. Dan jangan berharap ada pengacara yang mau membelamu.
Karena semua bukti sudah terkunci rapat di tanganku. Dimas mencoba meraih tangan Dara. Mulutnya bergetar ingin memohon ampun. Namun mobil polisi segera melaju kencang meninggalkan pelataran restoran, membawa mereka semua menuju sel tahanan yang dingin. Dara menarik napas panjang, melepaskan seluruh beban yang selama bertahun-tahun ini menghimpit dadanya. Ia melihat ke arah langit tepat saat jarum jam menyentuh angka 12 malam. Duer! Letusan kembang api raksasa berwarna emas dan perak meledak dengan indahnya di atas langit kota, menandakan pergantian tahun telah tiba. Cahaya warna-warni itu memantul di mata Dara yang kini berkaca-kaca karena lega. Pak Bastian dan asisten setianya, Pak Aryo, datang menghampiri dan berdiri dengan takzim di belakangnya. Selamat tahun baru, Nyonya Dara. Selamat atas kebebasan Anda dan keberhasilan mengambil kembali apa yang menjadi hak Anda, ucap Pak Aryo dengan nada penuh rasa bangga. Dara tersenyum manis, sebuah senyuman tulus yang sudah lama hilang dari wajahnya. Terima kasih, Pak Aryo. Malam ini bukan hanya tentang perayaan tahun baru, tapi tentang akhir dari sebuah penderitaan dan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita kembali bekerja. Masih banyak hal besar yang harus kita bangun setelah ini. Dara melangkah masuk kembali ke dalam restorannya, El Etole. Bukan sebagai menantu yang tertindas, bukan pula sebagai istri yang diremehkan, melainkan sebagai wanita mandiri yang memegang penuh kendali atas hidup dan kebahagiaannya sendiri. Ia berjalan dengan langkah pasti, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakangnya, siap menyongsong masa depan yang cerah dengan kehormatan yang telah kembali ke tempatnya yang semestinya. Pesan moral: jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya yang sederhana, karena kamu tidak pernah tahu kekuatan apa yang ia sembunyikan. Keserakahan dan kesombongan hanya akan membawamu ke puncak yang tinggi untuk kemudian menjatuhkanmu ke dasar yang paling dalam. Kejujuran dan ketulusan adalah harta yang jauh lebih berharga daripada kemewahan yang didapat dari hasil menipu.